Bawang Ngeri episode 7. Kutukan Tutankhamun, kisah cinta yang menghantui dan mimpi buruk arkeologi. Bawang Putih Mengerikan episode 7. Kutukan Tutankhamun, kisah cinta yang menghantui dan mimpi buruk arkeologi. Prolog. Di tengah pelukan senja yang keemasan, lembah para raja terlindung dalam keheningan yang tenang, gudang keajaiban dan teka-teki sejarah kuno yang tak lekang oleh waktu Egypt. Pasirnya yang bergelombang membungkus sisa-sisa masa lampau, membisikkan kisah keagungan dan misteri bagi mereka yang berani mendengarkan. Di antara penjaga-penjaga diam yang memenuhi lanskap, tidak ada yang lebih menarik daripada makam Tutankhamun, sebuah monumen kejayaan dan kemegahan Egypt masa lalu. Pada malam yang istimewa ini, lembah itu tampak menahan napas dalam antisipasi, seolah menyadari peristiwa penting yang akan terjadi. Dr. Jonathan Rivers, seorang arkeolog kawakan yang terkenal karena keahliannya dalam mengungkap rahasia dunia kuno, berdiri di ambang makam Tutankhamun. Di sampingnya, tim penjelajah pemberani bersiap memulai perjalanan melintasi waktu, dipersenjatai dengan obor, peralatan, dan tekad teguh untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di dalamnya. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, memancarkan pancaran warna keemasan di langit, Rivers memimpin timnya ke jantung makam. Langkah kaki mereka bergema lembut di dinding batu kuno. Udara dipenuhi aroma debu dan barang antik, membawa serta rasa antisipasi dan rasa hormat yang nyata. Kelap-kelip cahaya obor mereka menerangi lorong-lorong, memperlihatkan hieroglif rumit yang terukir di dinding, sebuah bukti keterampilan dan keahlian orang Mesir kuno. Masing-masing simbol seolah menceritakan sebuah kisah, sebuah penggalan narasi yang hilang di telan pasir waktu, menunggu untuk disatukan oleh mereka yang berani menjelajah ke kedalaman makam. Saat mereka turun lebih jauh ke dalam kegelapan, suhu sepertinya turun, membuat tulang punggung Rivers merinding. Namun, dia terus maju, keingintahuan dan tekadnya mendorongnya untuk terus maju. Karena dia tahu bahwa di dalam makam Tutankhamun terdapat kunci untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi selama ribuan tahun. Akhirnya, mereka mencapai ruang dalam, tempat sarkofagus Tutankhamun tergeletak dalam keheningan, bermandikan cahaya lembut senter. Permukaan emasnya berkilau dalam kegelapan, sebuah bukti kekayaan dan kekuasaan para Fir'aun kuno. Untuk sesaat, Rivers berdiri kagum dengan pemandangan di hadapannya, mengagumi keindahan dan kerumitan pengerjaan yang telah dilakukan dalam penciptaannya. Namun, meski dia mengagumi kemegahan sarkofagus itu, dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang menggerogoti tepi kesadarannya. Karena dia tahu bahwa di dalam makam berlapis emas itu terdapat lebih dari sekedar sisa-sisa raja yang telah lama meninggal. Tutankhamun telah dimakamkan dengan harta karun yang melampaui imajinasi, artefak dan peninggalan yang memegang kunci untuk mengungkap misteri Egypt masa lalu. Namun ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap dan lebih menakutkan yang mengintai di balik bayang-bayang, sebuah kutukan yang ditimpakan pada makam itu untuk menjaga rahasianya dari mata-mata. Rivers bisa merasakan kehadirannya, kekuatan jahat yang sepertinya melingkari dirinya, mengancam akan menjeratnya dalam genggamannya. Namun, meski ada firasat buruk yang mengelilinginya, Rivers merasakan gelombang kegembiraan mengalir di nadinya. Karena dia tahu bahwa dia berdiri di jurang penemuan yang dapat mengubah jalannya sejarah, kesempatan untuk mengungkap misteri masa lalu dan mengungkap rahasia yang tersembunyi selama ribuan tahun. Maka, saat sinar matahari terakhir memudar dari langit, membuat lembah menjadi gelap, Rivers bersumpah diam-diam untuk mengungkap rahasia makam Tutankhamun, apapun risikonya. Karena nasibnya Egypt, dan mungkin dunianya sendiri, berada dalam bahaya, dan hanya dialah yang memegang kunci untuk mengungkap kebenaran. Bab 1. Cinta dan Kutukan Kuno. Bagian 1. Kisah Cinta Tutankhamun. Di bawah sinar matahari Mesir yang kabur, kota yang ramai sebes dipenuhi dengan kehidupan, jalan-jalannya dipenuhi pedagang, pengrajin, dan pendeta yang melakukan rutinitas sehari-hari. Di tengah hiruk-pikuk kota, di dalam tembok istana kerajaan, sebuah kisah cinta terungkap, kisah yang akan dibisikkan di aula keabadian selama ribuan tahun yang akan datang. Tutankhamun, seorang Fir'aun muda yang mulai berkuasa pada usia muda,
berdiri di balkon kamarnya, memandang ke kota metropolitan yang luas di bawah. Meski beratnya mahkota di keningnya, pemikirannya jauh dari urusan kenegaraan dan pemerintahan. Sebaliknya, mereka berlama-lama pada orang yang memegang hatinya di tangan lembutnya, Anhesenamun, putri dan ratu tercintanya. Sejak pandangan mereka bertemu di aula istana yang penuh sesak, Tutankhamun tahu bahwa Anhesenamun ditakdirkan menjadi ratunya. Dia adalah gambaran kecantikan yang sangat halus, rambut hitamnya yang bergelombang di sekitar bahunya yang ramping, matanya berkilauan dengan kecerdasan dan kecerdasan. Masa pacaran mereka hanya berupa tatapan mata yang dicuri dan kata-kata yang dibisikkan, pertemuan rahasia yang tersembunyi dari pandangan para pejabat istana mereka. Dan ketika Tutankhamun akhirnya menyatakan cintanya di bawah langit berbintang, Anhesenamun membalasnya dengan semangat yang membakar hatinya. Bersama-sama, mereka telah menjalin ikatan yang melampaui batas ruang dan waktu, cinta yang abadi seperti bintang itu sendiri. Di saat-saat tenang yang mereka lalui bersama di tengah kemewahan istana, Tutankhamun dan Anhesenamun saling bersukaria, tawa mereka bercampur dengan alunan musik yang menggema di aula. Namun cinta mereka bukannya tanpa cobaan dan kesengsaraan, karena pemerintahan Tutankhamun penuh dengan tantangan dan bahaya di setiap kesempatan. Bayangan warisan ayahnya membayangi dirinya, menimbulkan ketidakpastian atas pemerintahannya. Dan bersembunyi di balik bayang-bayang, tak terlihat dan tak terdengar, adalah orang-orang yang berusaha melemahkan otoritasnya dan mengklaim tahta bagi diri mereka sendiri. Namun, melalui semua itu, Tutankhamun dan Anhesenamun tetap bersatu. Cinta mereka menjadi mercusuar harapan di dunia yang diselimuti kegelapan. Bersama-sama, mereka menghadapi musuh dan melewati badai yang mengancam akan menghancurkan mereka. Ikatan mereka semakin kuat dari hari ke hari. Namun bahkan ketika cinta mereka bersemi, sebuah bayang-bayang menyelimuti kebahagiaan mereka, sebuah kutukan yang diberikan kepada mereka oleh kekuatan di luar pemahaman mereka. Karena Tutankhamun, dengan kebijaksanaan dan pandangan ke depannya, telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi putri kesayangannya dan keturunan mereka di masa depan dari bahaya. Maka, pada malam sebelum mereka bersatu, saat mereka berdiri di bawah bintang-bintang dan mengucapkan sumpah pengabdian abadi, Tutankhamun memohon kekuatan para dewa untuk melindungi mereka dari bahaya. Dia mengutuk makam mereka, sebuah mantra kuat yang akan memastikan jiwa mereka tetap terikat bersama selamanya, di luar jangkauan tangan manusia. Mereka tidak mengetahui sejauh mana sebenarnya kutukan yang mereka timbulkan, maupun kengerian yang akan terjadi setelahnya. Karena dalam upaya mereka untuk melindungi cinta mereka, Tutankhamun dan Anhesenamun tanpa disadari telah menggerakkan serangkaian peristiwa yang akan bergema sepanjang sejarah, membentuk nasib Mesir dan semua yang tinggal di dalam perbatasannya. Namun untuk saat ini, saat mereka berdiri bersama di bawah hamparan luas langit malam, hati mereka terjalin dalam cinta yang tak mengenal batas. Tutankhamun dan Anhesenamun tidak menyadari kegelapan yang terbentang di depan. Yang penting hanyalah saat ini, cinta mereka, pengabdian mereka, dan janji masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Bab 1. Cinta dan Kutukan Kuno, Bagian 2, Asal Mula Kutukan. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, menyinari langit dengan warna oranye dan merah tua, Tutankhamun dan Anhesenamun berdiri bersama di ruang suci istana. Hati mereka berat karena beban takdir mereka yang akan datang. Di sekitar mereka, obor yang berkelap-kelip menimbulkan bayangan menari di dinding, memberikan suasana hikmat pada prosesnya. Dengan tekad yang lahir dari cinta dan kewajiban, Tutankhamun menoleh ke putri kesayangannya, matanya bersinar dengan api batin. Anhesenamun, katanya, suaranya bergema dengan kewibawaan seorang raja, kita berdiri di jurang keagungan, namun jalan kita penuh dengan bahaya. Para dewa telah memberkati kita dengan cinta yang melampaui ruang dan waktu, namun bahkan mereka tidak dapat melindungi kita dari intrik musuh-musuh kita. Anhesenamun menatap kekasihnya dengan pengabdian yang tak tergoyahkan, hatinya dipenuhi rasa bangga melihat pria yang suatu hari nanti akan memerintah di sampingnya sebagai Fir'aun. Tuanku, jawabnya, suaranya lembut namun tegas, bersama kita lebih kuat dari musuh manapun yang berani menantang kita. Dengan Anda di sisiku,
Aku tidak takut kegelapan, karena cinta kita akan menjadi mercusuar yang membimbing kita melewatinya. Badai. Maka, dengan hati yang terjalin dalam ikatan yang tidak akan pernah bisa dipatahkan, Tutankhamun dan Ankhesenamun mulai menenun benang takdir yang akan mengikat mereka bersama selamanya. Dengan bimbingan penasihat mereka yang paling terpercaya, mereka memulai perjalanan ke kedalaman sihir kuno, mencari cara untuk melindungi cinta mereka dari kekuatan yang berusaha memisahkan mereka. Di bawah cahaya redup kuil Isis, Dewi Cinta dan Kesuburan, Tutankhamun dan Ankhesenamun berlutut di depan altar suci, tangan mereka saling berpegangan dalam permohonan. Di sekitar mereka, udara dipenuhi dengan kekuatan ilahi, kehadiran nyata yang seakan menyelimuti mereka dalam pelukan hangatnya. Isis Agung, Tutankhamun melantunkan suaranya, bergema di seluruh aula suci kuil. Kami mohon agar engkau memberikan berkah-Mu, agar cinta kami dapat bertahan selamanya. Lindungi kami dari kejahatan yang mengintai di balik bayang-bayang, dan lindungi jiwa kami dari bahaya, sekarang dan selama-lamanya. Ankhesenamun menambahkan suaranya pada suaranya, kata-katanya merupakan bisikan doa yang bergema dalam keheningan kuil. Berkatilah kami, oh Isis, mohonnya, suaranya bergetar karena emosi, dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi cobaan apapun yang mungkin menghadang kami. Bersama-sama, kami akan mengatasi semua rintangan, karena cinta kami abadi dan tak terpatahkan. Tergerak oleh ketulusan permohonan mereka, Dewi Isis memandang rendah pasangan muda itu, hatinya tersentuh oleh kedalaman pengabdian mereka. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil kekuatan para dewa kuno, pembuat penghalang pelindung di sekitar Tutankhamun dan Ankhesenamun yang akan melindungi mereka dari bahaya selama-lamanya. Maka, ketika mereka keluar dari kuil, bermandikan cahaya keemasan matahari terbenam, Tutankhamun dan Ankhesenamun tahu bahwa cinta mereka selamanya disegel oleh ikatan sihir dan takdir. Namun mereka tidak menyadari seberapa besar kekuatan yang telah mereka keluarkan, maupun konsekuensi yang akan terjadi setelahnya. Karena dalam upaya mereka untuk melindungi cinta mereka, Tutankhamun dan Ankhesenamun tanpa disadari telah menggerakkan serangkaian peristiwa yang akan bergema sepanjang sejarah, membentuk nasib Mesir dan semua yang tinggal di dalam perbatasannya. Dan saat mereka berdiri bersama di bawah hamparan luas langit malam, hati mereka dipenuhi harapan dan tekad. Mereka tidak menyadari kegelapan yang terbentang di depan, menunggu untuk menelan mereka dalam pelukan sedingin es. Bab 2, Penggalian Modern, Bagian 1, Penemuan Makam. Matahari gurun terik tanpa ampun di lembah para raja, sinarnya yang tak kenal ampun memantulkan pasir keemasan yang terbentang sejauh mata memandang. Meskipun cuaca sangat panas, perasaan gembira dan antisipasi masih terasa di udara. Terlihat jelas di antara tim arkeolog yang berkumpul di lokasi tersebut. Selama bertahun-tahun, mereka bekerja keras di bawah terik matahari tanpa henti, didorong oleh harapan untuk mengungkap salah satu harta karun yang paling sulit dipahami dalam sejarah, makam Raja Muda, Tutankhamun. Yang memimpin ekspedisi tersebut adalah Dr. Jonathan Rivers, seorang arkeolog kawakan yang reputasinya dalam mengungkap rahasia kuno hanya dapat ditandingi oleh tekadnya yang pantang menyerah. Dengan mata biru tajamnya yang dinaungi topi bertepi lebar dan wajah kasar yang menunjukkan tanda-tanda ekspedisi yang tak terhitung jumlahnya, Rivers mengamati lokasi tersebut dengan campuran rasa bangga dan cemas. Ini adalah karya hidupnya, puncak dari penelitian, keringat, dan ketekunan selama bertahun-tahun. Saat tim menyiapkan peralatan mereka dan bersiap untuk pekerjaan hari itu, Rivers mau tidak mau merasakan sedikit nostalgia. Dia pertama kali datang ke lembah para raja sebagai mahasiswa pascasarjana muda, penuh ambisi dan impian untuk mengungkap misteri Mesir kuno. Kini, beberapa dekade kemudian, dia berada di ambang penemuan paling signifikan dalam karirnya. Situs tersebut dipenuhi aktivitas ketika para pekerja dengan hati-hati membersihkan puing-puing dan pasir, mendekati apa yang mereka harapkan sebagai pintu masuk ke makam Tutankhamun. Sungai mengalir di antara mereka, memberikan kata-kata penyemangat dan memastikan bahwa setiap tindakan pencegahan telah dilakukan untuk menjaga integritas situs. Gurun punya cara untuk menjaga rahasianya, tapi gurun juga bisa menjadi tidak kenal ampun bagi mereka yang memperlakukannya dengan kurang hormat.
Pada tengah hari, tim telah menemukan serangkaian langkah menuju ke bumi. Kegembiraan mereka semakin meningkat seiring dengan setiap penemuan baru. Anak tangganya sudah usang dan tertutup pasir dan puing selama berabad-abad, namun tidak ada salahnya lagi arti pentingnya. Ini bukanlah tempat pemakaman biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih hebat. Dr. Rivers, Anda perlu melihat ini, seru salah satu asistennya. Seorang wanita muda bernama Sarah Mitchell yang dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu anggota tim yang paling menjanjikan. Rivers bergegas ke tempat Sarah berdiri, mengintip ke bawah ke celah sempit yang terbuka. Jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat apa yang ada di hadapan mereka, pintu yang tertutup rapat. Permukaannya dihiasi ukiran rumit dan hieroglif yang mengisyaratkan identitas penghuni makam. "Ini dia," bisik Rivers, rasa kagum dan tidak percaya melanda dirinya. "Kami telah menemukannya." Anggota tim lainnya berkumpul, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan dan antisipasi. Inilah saat yang mereka tunggu-tunggu, puncak dari kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, Rivers mengulurkan tangan dan menyapu sisa-sisa pasir terakhir dari ambang pintu, memperlihatkan Chartouche Tutankhamun sendiri. Chartouche, berbentuk oval berisi hieroglif yang mengeja nama raja, tidak salah lagi. Tidak ada keraguan lagi sekarang, mereka telah menemukan makam raja muda. Untuk sesaat, tim berdiri dalam keheningan yang tertegun, masing-masing anggota tenggelam dalam pikiran dan emosinya masing-masing. Ini adalah penemuan yang akan mengubah jalannya sejarah, sesuatu yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Namun meski mereka bersukaria atas kemenangan mereka, rasa kehikmatan dan rasa hormat menyelimuti mereka. Mereka tidak sekedar mengungkap makam kuno, mereka melangkah ke masa lalu, ke tempat peristirahatan terakhir seorang raja yang dihormati dan disembah pada masanya. "Baiklah, semuanya," kata Rivers. Suaranya mantap dan berwibawa meskipun ada kegembiraan yang menjalari dirinya. "Kita harus melakukan tindakan dengan sangat hati-hati. Ini adalah penemuan yang sangat rumit dan signifikan, dan kita harus menghormati kesucian makam dan penghuninya." Dengan ketelitian yang sangat teliti, tim mulai mendokumentasikan lokasi tersebut dan bersiap untuk menerobos pintu. Kamera dipasang untuk merekam setiap langkah proses tersebut, dan para arkeolog dengan cermat mengkatalogkan setiap artefak dan potongan puing yang ditemukan. Rivers mengawasi setiap detail, pikirannya berpacu dengan implikasi penemuan mereka. Seiring berlalunya waktu dan matahari mulai tenggelam lebih rendah di langit, momen itu akhirnya tiba. Pintu yang tersegel telah dibersihkan dengan hati-hati, dan tim bersiap memasuki makam. Rivers menarik napas dalam-dalam, merasakan beban sejarah menekannya. Inilah saatnya, puncak dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun, momen yang menentukan karirnya. Dengan tangan yang mantap, Rivers mengambil pahat dan palu, dengan lembut mengetuk tepi pintu. Segel kuno, yang tidak tersentuh selama ribuan tahun, mulai terbuka, dan dengan pukulan terakhir yang menentukan, pintu itu dibobol. Aliran udara pengap keluar dari makam, membawa serta aroma zaman dahulu dan bisikan masa lalu. Tim menahan napas saat Rivers perlahan membuka pintu, memperlihatkan kegelapan di baliknya. Dia menyalakan senternya, sinarnya menembus kegelapan dan menerangi bagian dalam makam. Apa yang mereka lihat membuat mereka takjub. Ruang depan dipenuhi dengan harta karun yang tak terbayangkan, patung emas, perabotan berukir rumit, dan kekayaan artefak yang menunjukkan kemegahan dan kemewahan pemerintahan Tutankhamun. Semuanya terpelihara dengan sempurna, tidak tersentuh oleh berlalunya waktu. Pemandangan itu menakjubkan sekaligus merendahkan hati, sebuah bukti keterampilan dan kesenian orang Mesir kuno. Namun bahkan saat mereka mengagumi harta karun di hadapan mereka, firasat buruk masih terasa di udara. Rivers tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka mengganggu sesuatu yang sakral, bahwa makam itu tidak dimaksudkan untuk diganggu. Kisah-kisah kutukan yang dijatuhkan pada makam Tutankhamun bergema di benaknya, dan dia bertanya-tanya apa konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari tindakan mereka. Meskipun merasa was-was, Rivers terus melanjutkan, memimpin timnya lebih jauh ke dalam kubur. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati,
mendokumentasikan setiap langkah dan memastikan tidak ada yang terganggu atau rusak. Saat mereka menjelajahi ruang depan dan isinya, Rivers terkejut dengan betapa besarnya penemuan mereka. Ini adalah penemuan sekali seumur hidup, yang selamanya akan mengubah pemahaman mereka tentang Mesir kuno. Saat mereka mendekati bagian dalam makam, rasa hormat dan kagum semakin bertambah. Dindingnya dihiasi dengan mural rumit yang menggambarkan pemandangan dari kehidupan Tutankhamun dan perjalanannya menuju akhirat. Warnanya secerah dan segar seperti saat lukisan itu dilukis. Hieroglif berjajar di dinding, menceritakan kisah raja muda dan pemerintahannya, sebuah narasi yang telah hilang seiring berjalannya waktu hingga sekarang. Jantung Rivers berdebar kencang saat mereka mencapai ruang terakhir, ruang pemakaman Tutankhamun sendiri. Pintu masuknya ditutup dengan pintu batu yang berat, dan Rivers tahu bahwa di baliknya terdapat sarkofagus anak raja, puncak dari perjalanan mereka. Dengan rasa hormat dan gentar, Rivers dan timnya dengan hati-hati membuka segel pintu, memperlihatkan ruang pemakaman di dalamnya. Pemandangan yang menyambut mereka sungguh menakjubkan. Sarkofagus Tutankhamun terletak di tengah ruangan, permukaan emasnya berkilau dalam cahaya redup. Di sekelilingnya terdapat lebih banyak harta karun dan artefak, persembahan kepada para dewa yang tidak terganggu selama ribuan tahun. Rivers mendekati sarkofagus dengan campuran rasa kagum dan hormat. Pikirannya berpacu dengan implikasi dari penemuan mereka. Inilah tempat peristirahatan terakhir Tutankhamun, seorang raja yang dihormati dan disembah pada masanya. Udara di dalam ruangan itu kental dengan beban sejarah, dan Rivers merasakan rasa tanggung jawab yang mendalam untuk menghormati kenangan akan raja muda dan orang-orang yang telah membangun makam megah ini. Saat mereka mendokumentasikan isi ruang pemakaman, Rivers tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diawasi, bahwa roh-roh masa lalu sedang mengamati setiap gerakan mereka. Kisah-kisah kutukan yang dijatuhkan pada makam Tutankhamun bergema di benaknya, dan dia bertanya-tanya apa konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari tindakan mereka. Meskipun merasa was-was, Rivers tahu bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengungkap rahasia masa lalu dan membagikannya kepada dunia. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kesempatan untuk mengungkap misteri Mesir kuno dan menjelaskan kehidupan dan warisan Tutankhamun. Seiring berlalunya waktu dan matahari mulai terbit, memancarkan cahaya keemasan di atas lembah, Rivers dan timnya melanjutkan pekerjaan mereka, didorong oleh kegembiraan dan pentingnya penemuan mereka. Mereka tahu bahwa dunia akan mengawasi, menunggu untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalam makam selama ribuan tahun. Maka, dengan tekad dan tekad yang kuat, mereka melanjutkan perjalanan, mengetahui bahwa mereka berada di ambang mengungkap salah satu harta karun terbesar dalam sejarah. Namun bahkan ketika mereka bersukaria atas kemenangan mereka, firasat buruk tetap ada di udara, sebuah pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, dan bahwa rahasia makam Tutankhamun akan memiliki konsekuensi yang luas bagi semua orang yang berani mengungkapnya. Bab 2, Penggalian Modern, Bagian 2, Gangguan dan Penghantuan dimulai. Saat cahaya keemasan matahari terbit menyinari lembah para raja, euforia penemuan hari sebelumnya masih membekas di udara. Dr. Jonathan Rivers dan timnya telah menjadi berita utama di seluruh dunia dengan penemuan inovatif mereka, makam Tutankhamun, yang tak tersentuh selama ribuan tahun dan penuh dengan harta karun yang menceritakan kisah kehidupan dan pemerintahan raja muda tersebut. Namun, saat mereka bersiap untuk melanjutkan pekerjaan mereka, rasa tidak nyaman mulai menyelimuti, membayangi pencapaian besar mereka. Kegembiraan saat mengungkap ruang pemakaman dan isinya yang tak ternilai telah membuat tim terus bertahan sepanjang malam. Namun sekarang, di siang hari, beban tindakan mereka mulai membebani mereka. Kisah-kisah kuno tentang kutukan dan hantu yang terkait dengan makam Tutankhamun bergema di benak mereka, tidak lagi dianggap sebagai tahayul belaka. Dr. Rivers, yang pernah menjadi ilmuwan rasional, mau tidak mau merasakan rasa takut yang semakin besar. Dengan ruang pemakaman yang kini terbuka, tim menghadapi tugas berat untuk mendokumentasikan dan memindahkan artefak dengan cermat untuk dipelajari lebih lanjut. Setiap langkah direncanakan dengan cermat, setiap tindakan pencegahan diambil untuk menjamin kelestarian harta karun yang telah mereka temukan.
Namun, ketika mereka memulai pekerjaan mereka, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi yang semakin meresahkan dibandingkan sebelumnya. Ini dimulai dengan lampu yang berkedip-kedip. Lampu sorot kuat yang dipasang untuk menerangi bagian dalam makam mulai berkedip dan redup, menimbulkan bayangan menakutkan yang menari-nari di dinding. Peralatan listrik, semuanya canggih dan telah diuji secara menyeluruh, tampaknya mengalami kerusakan yang tidak dapat dijelaskan. Rivers menganggapnya sebagai kesalahan teknis, namun kegelisahannya semakin bertambah seiring dengan semakin seringnya gangguan tersebut. Sarah, periksa generatornya, perintah Rivers. Suaranya menunjukkan sedikit rasa frustrasi. Sarah Mitchell, salah satu anggota timnya yang paling dapat diandalkan, mengangguk dan berjalan menuju pengaturan peralatan di luar makam. Dia kembali beberapa saat kemudian, ekspresinya bingung. Generatornya baik-baik saja, Dr. Rivers, lapornya. Semuanya bekerja dengan sempurna. Tidak ada alasan lampunya menyala seperti ini. Rivers mengerutkan kening, mengusap pelipisnya saat dia mencoba memahami situasinya. Baiklah, mari kita awasi. Bisa jadi karena panas atau faktor lingkungan lain yang mempengaruhi peralatan. Namun seiring berjalannya waktu, gangguan semakin terasa. Peralatan hilang, hanya untuk muncul kembali di tempat yang tidak pernah ditinggalkan. Suhu di dalam makam tampaknya berfluktuasi dengan liar, meskipun di luar panas gurun terus-menerus. Bisikan-bisikan, nyaris tidak terdengar namun tidak salah lagi, bergema di seluruh ruangan, membuat orang-orang yang mendengarnya merinding. Satu demi satu, anggota tim mulai melaporkan mimpi aneh dan penglihatan yang meresahkan. Sarah menceritakan kepada Rivers bahwa dia memimpikan seorang wanita muda mengenakan pakaian Mesir kuno, matanya dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Wanita itu telah mengulurkan tangan padanya, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang Sarah tidak mengerti, namun perasaan terdesak dan putus asa terlihat jelas. Saya tidak bisa menjelaskannya, Dr. Rivers, kata Sarah, suaranya bergetar. Rasanya sangat nyata, seperti dia ada di sana bersamaku. Aku terbangun dengan perasaan seperti telah disentuh oleh sesuatu, seseorang, dari masa lalu. Rivers mendengarkan dengan seksama, tidurnya sendiri terganggu oleh mimpi serupa. Dalam mimpi buruknya, dia melihat wajah orang-orang yang sudah lama meninggal, mata mereka menuduh dan dipenuhi kesedihan. Dia melihat Tutankhamun, seorang raja muda yang dibebani beban dinastinya, dan ratu tercintanya, Ankhesenamun, wajahnya dipenuhi kesedihan. Gambar-gambar itu jelas, menghantui, dan membuat Rivers merasa sangat bersalah. Meskipun ada kegelisahan yang memuncak, pekerjaan terus berlanjut. Tim membuat katalog harta karun tersebut, dengan hati-hati mengemasnya untuk diangkut ke museum tempat harta karun tersebut akan dipelajari dan dilestarikan. Namun, saat mereka bergerak lebih jauh ke dalam makam, gangguannya semakin hebat, dan udara tampak menebal dengan rasa takut yang nyata. Pada saat sarkofagus dipindahkan, tingkat penghantuan yang sebenarnya menjadi jelas. Saat tutupnya yang berat dibuka, memperlihatkan peti mati berlapis emas di dalamnya, hawa dingin menyapu ruangan, dan lampu berkedip-kedip dengan keras sebelum membuat ruangan menjadi gelap. Kepanikan meletus di antara tim saat mereka bergegas memulihkan pencahayaan. Senter mereka memancarkan sinar tidak menentu yang hanya menambah rasa kekacauan. Di tengah kebingungan, Rivers mendengar sebuah suara, tatapan pelan dan sedih yang sepertinya berasal dari dinding makam. Itu adalah suara yang berbicara tentang kesedihan kuno, tangisan yang telah terkubur selama ribuan tahun. Udara semakin dingin, dan Rivers merasakan suatu kehadiran, kekuatan nyata yang menekannya, membuatnya merasa putus asa. Semuanya tenang. Dia berteriak, mencoba mendapatkan kembali kendali. Nyalakan lampu cadangan sekarang. Sarah dan anggota tim lainnya, David, berhasil memulihkan pencahayaan cadangan, memancarkan cahaya redup namun stabil di atas makam. Kedipannya berhenti, tapi perasaan tidak nyaman masih ada. Rivers tahu ada sesuatu yang tidak beres, bahwa mereka telah mengganggu kekuatan di luar pemahaman mereka. Ketika mereka melanjutkan pekerjaan mereka,
gangguan yang terjadi menjadi lebih mengerikan. Bayangan bergerak ke tempat yang seharusnya tidak ada bayangan, dan bisikan-bisikan itu semakin keras, semakin mendesak. Anggota tim mulai mengalami gejala fisik, sakit kepala, pusing, dan rasa berat di dada sehingga sulit bernapas. Rivers sendiri juga tidak kebal. Dia merasa semakin sulit berkonsentrasi, pikirannya diganggu oleh gambaran masa lalu. Dia melihat Tutankhamun berdiri di dekat tubuh anak-anaknya, air mata mengalir di wajahnya saat dia mengucapkan kutukan kepada siapapun yang mengganggu istirahat mereka. Dia melihat Ankhsenamun, rohnya gelisah dan tersiksa, mengulurkan tangan kepadanya dalam kesedihan. Jonathan, sebuah suara memanggil, mengejutkannya dari lamunannya. Dia menoleh untuk menemui Dr. Emily Carter, pakar bahasa kuno dalam tim dan rekan dekatnya. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan. "Ada apa, Emily?" dia bertanya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Saya sedang menerjemahkan prasasti yang kami temukan di sarkofagus," katanya, suaranya bergetar. Mereka bercerita tentang sebuah kutukan yang dilontarkan oleh Tutankhamun sendiri. Ini bukan sekadar peringatan, ini adalah permohonan perdamaian. Dia mengutuk siapapun yang mengganggu makam itu, tapi lebih dari itu, dia sangat ingin melindungi keluarganya, menjaga kelangsungan hidup mereka. Semangat saat istirahat. Saya pikir kita harus berhenti." Rivers merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia selalu menganggap cerita kutukan sebagai tahayul belaka, tapi sekarang, dihadapkan pada bukti yang ada di hadapannya, dia tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa kutukan itu telah melepaskan sesuatu yang jauh di luar kendalinya. "Apakah kamu menyarankan agar kita menghentikan penggalian?" dia bertanya, suaranya nyaris berbisik. Emily mengangguk, ekspresinya muram. "Menurutku kita perlu mempertimbangkannya, Jonathan. Apapun yang terjadi di sini, itu tidak wajar. Kita perlu menghormati keinginan orang mati dan membiarkan tempat ini tidak diganggu." Rivers menarik napas dalam-dalam, bergulat dengan besarnya keputusan di hadapannya. Menghentikan penggalian berarti meninggalkan harta karun sejarah, namun melanjutkan penggalian berarti membahayakan timnya dan mengganggu sisa orang mati kuno. Saat dia mempertimbangkan pilihannya, suara lain bergema di ruangan itu, suara yang sepertinya datang entah dari mana dan dari mana sekaligus. Itu adalah suara yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan, suara yang berbicara tentang rasa sakit dan kehilangan. "Tinggalkan tempat ini," bisiknya, kata-katanya bergema di seluruh ruangan. "Biarkan kami beristirahat, atau menanggung akibatnya." Tim itu berdiri membeku, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Rivers merasakan tekadnya goyah. Beban sejarah menekannya. Dia tahu bahwa mereka harus membuat pilihan, dan dengan cepat. "Semuanya, kemasi barang-barang kalian," katanya, suaranya mantap meskipun ada kekacauan di dalam. "Sedang pergi." Tim bergerak cepat, mengemas perlengkapannya dan bersiap mengosongkan makam. Saat mereka berjalan ke permukaan, gangguan sepertinya mengikuti mereka. Udara semakin dingin dan bisikan semakin terdengar. Begitu berada di luar, beban yang menekan terangkat, dan tim menghela nafas lega. Rivers melihat kembali ke pintu masuk makam, pikirannya berpacu dengan implikasi dari apa yang telah mereka alami. "Jonathan, bagaimana sekarang?" Sarah bertanya, suaranya bergetar. "Kami melaporkan temuan kami dan berkonsultasi dengan pihak berwenang," jawab Rivers. "Kita perlu memastikan bahwa makam tersebut dilindungi dan kita menghormati keinginan orang yang meninggal. Ini belum berakhir, tapi kita harus melanjutkannya dengan hati-hati." Saat mereka dalam perjalanan kembali ke perkemahan, Rivers tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa mereka hanya mengungkap permukaan misteri yang ada di dalam makam Tutankhamun. Penghantuan tersebut merupakan pengingat akan kekuatan masa lalu, kekuatan yang menuntut rasa hormat dan hormat. Dan saat matahari terbenam di lembah para raja, menimbulkan bayangan panjang di atas lanskap kuno, Rivers tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Penghantuan baru saja dimulai, dan tingkat kutukan yang sebenarnya masih belum terungkap. Bab 3, Mengungkap Kutukan, Bagian 1, Menghantui yang Meningkat.
Panas gurun yang menyengat telah berganti dengan malam yang sejuk dan tenang, namun bagi Dr. Jonathan Rivers dan timnya, suasana tetap kental dengan ketegangan dan kegelisahan. Tim telah mundur ke base camp mereka, kumpulan tenda dan peralatan darurat di pinggiran lembah para raja. Meskipun ada penangguhan hukuman sementara dari kungkungan makam, rasa takut masih tetap ada, seolah-olah roh kuno yang mereka ganggu menolak untuk ditinggalkan. Saat malam semakin larut, para arkeolog berkumpul di tenda tengah, dengan penutup tenda terbuka menghadap bintang-bintang di atas. Cahaya redup lentera menimbulkan bayangan panjang, nyala apinya yang berkelap-kelip menciptakan suasana yang nyaris halus. Emily Carter, ahli bahasa kuno, telah meneliti catatannya, mencoba menguraikan sepenuhnya kutukan yang ditempatkan pada makam Tutankhamun. Kita perlu mendiskusikan apa yang terjadi hari ini. Jonathan memulai, suaranya mantap namun membawa beban kegelisahan kolektif mereka. Gangguan di dalam makam, suara-suara. Emily, apa yang kamu temukan? Emily mendongak dari catatannya, wajahnya muram dan lelah. Prasasti di sarkofagusnya jelas. Tutankhamun memberikan kutukan yang kuat pada makamnya, yang dimaksudkan untuk melindungi keluarganya dan memastikan istirahat mereka di akhirat. Kutukan itu bukan sekadar peringatan, itu adalah permohonan, upaya putus asa untuk mencegah penyusup. Jauh. Sarah Mitchell, pakar logistik mereka, mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya pucat. Apa maksudmu kita mengeluarkan sesuatu dengan membuka makam? Emily mengangguk pelan. Kutukan itu adalah tindakan perlindungan terakhir, cara untuk menjaga jiwa di dalam. Dengan mengganggu istirahat mereka, kita telah membangkitkan sesuatu yang kuno dan kuat. Jonathan menghela nafas sambil mengusap pelipisnya. Kita perlu memahami sepenuhnya kutukan ini dan mencari cara untuk mengurangi dampaknya. Prioritas kami adalah keselamatan tim ini dan pelestarian artefak bersejarah ini. Tim tersebut mengangguk setuju, namun kegelisahan masih terlihat jelas. Lentera yang berkelap-kelip menimbulkan bayangan menakutkan di dinding kanvas, dan hawa dingin yang tidak wajar seakan meresap ke udara. Saat mereka melanjutkan diskusi, tanda-tanda pertama dari semakin intensifnya hantu mulai terlihat. Ini dimulai dengan ratapan pelan dan sedih yang sepertinya bergema dari gurun di sekitarnya. Suaranya awalnya samar-samar, nyaris tak terlihat karena gemerisik angin, namun lama-kelamaan semakin keras, semakin keras. Tim terdiam, mata mereka melebar ketakutan saat ratapan berubah menjadi paduan suara tangisan kesedihan, mengisi malam dengan hiruk-pikuk keputusasaan. Apa itu? David Foster, spesialis peralatan mereka, berbisik, suaranya bergetar. Wajah Emily berubah pucat. Itu mereka, roh-roh itu, mereka marah. Ratapan semakin keras, dan udara semakin dingin. Suhu turun dengan cepat meskipun gurun panas. Nyala api lentera berkedip-kedip dengan kencang, menimbulkan bayangan yang menakutkan dan menggeser di dinding. Tiba-tiba, penutup tenda bergemerisik, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyapu mereka, dan tangisan sepertinya datang dari dalam tenda itu sendiri. Semuanya tetap tenang. Perintah Jonathan, suaranya tegas meski dia sendiri merasa takut. Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi. Saat tim berkumpul, tangisan mulai terdengar lebih jelas. Kata-kata yang diucapkan dalam bahasa kuno bergema di seluruh tenda. Maknanya hilang seiring berjalannya waktu, namun maksudnya jelas: kemarahan, kesedihan, dan tuntutan akan rasa hormat. Emily memejamkan mata, mencoba fokus pada kata-katanya. Itu bahasa Mesir kuno, bisiknya. Mereka berbicara dalam bahasa para Fir'aun. Sarah menggigil, memeluk dirinya sendiri. Apa yang mereka katakan? Alis Emily berkerut saat dia berkonsentrasi. Mereka menuntut agar kami pergi. Mereka ingin kami mengembalikan apa yang telah kami ambil dan membiarkan mereka dalam damai. Suhu terus turun, dan angin dingin menyapu tenda, mematikan lentera dan membuat mereka gelap gulita. Tim mencari senter, sinarnya menembus kegelapan, namun perasaan diawasi, dikelilingi oleh mata yang tak terlihat, tetap ada. Jonathan menghela nafas panjang, berusaha menenangkan sarafnya. Kita perlu mendokumentasikan hal ini. Jika roh mencoba berkomunikasi,
Kita perlu memahami pesan mereka sepenuhnya. Emily, bisakah kamu menerjemahkan sebanyak mungkin? Emily mengangguk. Tangannya gemetar saat dia meraih buku catatan dan penanya. Dia mulai menuliskan kata-katanya, pikirannya berpacu untuk mengikuti bahasa kuno. Tangisan dan bisikan terus berlanjut, mengisi malam dengan kehadiran mereka yang menghantui. Saat Emily bekerja, anggota tim lainnya berkumpul, mata mereka memandang sekeliling tenda seolah berharap melihat roh muncul di hadapan mereka. Hawa dingin semakin terasa, dan sensasi diawasi menjadi hampir tak tertahankan. Tiba-tiba, ratapan itu berhenti, digantikan oleh keheningan mencekam yang semakin meresahkan. Tim menahan napas, menunggu manifestasi selanjutnya. Beberapa saat kemudian, sebuah suara lembut dan sedih berbicara, nadanya dipenuhi kesedihan. Kembalikan apa yang telah kamu ambil, atau derita murka kami. Kata-katanya jelas, diucapkan dalam bahasa Inggris beraksen, dan membuat semua orang di tenda merinding. Suara itu sepertinya bergema dari sekeliling mereka, seolah-olah tembok-tembok itu sendiri yang berbicara. Pikiran Jonathan berpacu. Mereka harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengan roh, memahami tuntutan mereka dan menemukan cara untuk menenangkan mereka. Tapi bagaimana caranya? Emily, bisakah kamu mencoba berbicara dengan mereka? Dia bertanya, suaranya tegang. Emily mengangguk, tenggorokannya kering. Dia berdehem dan berbicara dalam bahasa Mesir kuno, suaranya bergetar. Kami mendengarkan Anda. Kami ingin memahami pesan Anda. Silakan beritahu kami apa yang Anda inginkan. Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Kemudian, suara sedih itu menjawab, nadanya lebih mendesak. Kembalikan, anak-anak, kepada ayah mereka. Hanya dengan begitu, perdamaian akan dipulihkan. Emily menerjemahkan pesan untuk tim, suaranya bergetar. Mereka ingin kita mengembalikan mumi anak tersebut ke makam ayah mereka. Itu satu-satunya cara untuk memulihkan perdamaian. Jonathan mengangguk, pikirannya berpacu. Kita harus bertindak cepat. David, Sarah, mulailah menyiapkan peralatan. Emily, dokumentasikan semuanya. Kita perlu memastikan bahwa kita mengikuti instruksi mereka dengan tepat. Tim segera mengambil tindakan, ketakutan mereka diredam oleh urgensi tugas mereka. Mereka mengumpulkan peralatan mereka dan berjalan kembali ke makam, rasa takut yang menindas mengikuti mereka di setiap langkah. Saat mereka sampai di pintu masuk, suhu semakin turun, dan ratapan kembali terdengar, mengisi malam dengan tangisan sedih mereka. Tim turun ke dalam makam, senter mereka menimbulkan bayangan menakutkan di dinding. Udara dipenuhi rasa kekuatan kuno, kekuatan yang sepertinya menekan mereka, mendesak mereka untuk bergegas. Mereka sampai di ruang pemakaman, tempat sarkofagus anak-anak dibaringkan. Ruangan itu dipenuhi dengan rasa duka yang nyata, seolah-olah batu-batu itu menangisi jiwa-jiwa yang tersesat di dalamnya. Jonathan dan timnya dengan hati-hati mengangkat sarkofagus itu, gerakan mereka lambat dan hati-hati, seolah-olah tindakan tiba-tiba apapun dapat memancing roh-roh itu lebih jauh. Saat mereka membawa sarkofagus itu kembali ke ruang utama, ratapannya semakin keras dan terus-menerus. Udaranya sangat dingin, dan perasaan diawasi hampir tak tertahankan. Mereka menempatkan sarkofagus di sebelah peti mati Tutankhamun. Cahaya keemasan dari artefak tersebut memancarkan cahaya hangat ke seluruh tempat kejadian. Emily melangkah maju, suaranya bergetar saat dia berbicara dalam bahasa Mesir kuno. Kami telah mengembalikan anak-anak kepada ayah mereka. Tolong, biarlah ada kedamaian. Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Kemudian, suhu mulai meningkat, dan beban yang menekan di udara pun terangkat. Ratapan itu berhenti, digantikan oleh angin sepoi-sepoi yang lembut dan hampir menenangkan yang menyapu seluruh ruangan. Tim itu berdiri dalam keheningan, mata mereka membelalak tak percaya. Roh-roh tersebut tampaknya telah menerima persembahan mereka, dan rasa takut yang mendera mereka selama berhari-hari mulai menghilang. Jonathan menghela nafas panjang, jantungnya berdebar kencang. Ayo kembali ke perkemahan. Kita perlu mendokumentasikan semuanya dan melaporkan temuan kita.
Saat mereka kembali ke permukaan, tim merasakan perasaan lega menyelimuti mereka. Hantu yang menghantui telah mereda, dan roh-roh tampak damai. Namun Jonathan tahu bahwa cobaan berat yang mereka alami masih jauh dari selesai. Kutukan makam Tutankhamun sebagian telah terkuak, namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kembali ke perkemahan, mereka berkumpul di tenda tengah sekali lagi. Suasananya lebih ringan namun masih diwarnai kegelisahan. Emily terus menuliskan pesan-pesan dari para roh. Pikirannya berpacu untuk memahami sepenuhnya kutukan tersebut. Ada yang lebih dari ini, katanya, suaranya penuh perhatian. Roh-roh tersebut sudah jelas ingin mengembalikan anak-anak tersebut, namun masih ada unsur kutukan lain yang perlu kita pahami. Kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap kisah lengkap keluarga Tutankhamun dan alasan di balik kutukan tersebut. Jonathan mengangguk, pikirannya sudah berpacu dengan berbagai kemungkinan. Setuju. Kita perlu melakukan pendekatan ini dengan hati-hati dan hormat. Roh-roh telah memberi kita peringatan, dan kita perlu mengindahkannya. Tim menghabiskan sisa malam itu untuk mendokumentasikan pengalaman mereka. Ketakutan mereka diimbangi oleh tujuan yang baru. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan di luar pemahaman mereka, namun mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran dan menemukan cara untuk melindungi baik yang hidup maupun yang mati. Saat fajar menyingsing di atas gurun, memancarkan cahaya keemasan di atas lembah para raja, Jonathan dan timnya bersiap untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan mereka. Hantu yang menghantui semakin intensif dan menyingkapkan kekuatan dan penderitaan roh-roh kuno yang telah mereka ganggu. Namun mereka juga merupakan pengingat akan pentingnya pekerjaan mereka, akan perlunya menghormati dan menghargai masa lalu. Dan saat mereka berdiri di pintu masuk makam Tutankhamun, rasa takut mulai muncul seiring terbitnya matahari. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Kutukan itu sebagian telah terkuak, namun masih banyak misteri yang harus diungkap. Banyak rahasia yang terkubur dalam pasir waktu. Dengan tekad baru, mereka melangkah maju, siap menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Roh-roh masa lalu telah berbicara, dan merupakan tugas mereka untuk mendengarkan, mempelajari, dan menghormati warisan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Penghantuan baru saja dimulai, dan tingkat kutukan yang sebenarnya masih belum terungkap. Namun setiap langkahnya, mereka semakin dekat dengan pemahaman, mengungkap misteri yang tersembunyi di dalam makam kuno. Dan ketika mereka menggali lebih dalam ke masa lalu, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa arwah Tutankhamun dan keluarganya sedang mengawasi, membimbing mereka dalam perjalanan. Bab 3. Mengungkap Kutukan, Bagian 2. Penelitian Sejarah. Panas gurun yang menyengat telah berganti dengan malam yang sejuk dan tenang. Namun bagi Dr. Jonathan Rivers dan timnya, suasana tetap kental dengan ketegangan dan kegelisahan. Tim telah mundur ke base camp mereka, kumpulan tenda dan peralatan darurat di pinggiran lembah para raja. Meskipun ada penangguhan hukuman sementara dari kungkungan makam, rasa takut masih tetap ada, seolah-olah roh kuno yang mereka ganggu menolak untuk ditinggalkan. Saat malam semakin larut, para arkeolog berkumpul di tenda tengah, dengan penutup tenda terbuka menghadap bintang-bintang di atas. Cahaya redup lentera menimbulkan bayangan panjang, nyala apinya yang berkelap-kelip menciptakan suasana yang nyaris halus. Emily Carter, ahli bahasa kuno, telah meneliti catatannya, mencoba menguraikan sepenuhnya kutukan yang ditempatkan pada makam Tutankhamun. Kita perlu mendiskusikan apa yang terjadi hari ini, Jonathan memulai. Suaranya mantap namun membawa beban kegelisahan kolektif mereka. Gangguan di dalam makam, suara-suara. Emily, apa yang kamu temukan? Emily mendongak dari catatannya, wajahnya muram dan lelah. Prasasti di sarkofagusnya jelas. Tutankhamun memberikan kutukan yang kuat pada makamnya, yang dimaksudkan untuk melindungi keluarganya dan memastikan istirahat mereka di akhirat. Kutukan itu bukan sekadar peringatan, itu adalah permohonan, upaya putus asa untuk mencegah penyusup. Jauh. Sarah Mitchell, pakar logistik mereka, mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya pucat. Apa maksudmu kita mengeluarkan sesuatu dengan membuka makam? Emily mengangguk pelan.
Kutukan itu adalah tindakan perlindungan terakhir, cara untuk menjaga jiwa di dalam. Dengan mengganggu istirahat mereka, kita telah membangkitkan sesuatu yang kuno dan kuat. Jonathan menghela nafas sambil mengusap pelipisnya. Kita perlu memahami sepenuhnya kutukan ini dan mencari cara untuk mengurangi dampaknya. Prioritas kami adalah keselamatan tim ini dan pelestarian artefak bersejarah ini. Tim tersebut mengangguk setuju, namun kegelisahan masih terlihat jelas. Lentera yang berkelap-kelip menimbulkan bayangan menakutkan di dinding kanvas, dan hawa dingin yang tidak wajar seakan meresap ke udara. Saat mereka melanjutkan diskusi, tanda-tanda pertama dari semakin intensifnya hantu mulai terlihat. Ini dimulai dengan ratapan pelan dan sedih yang sepertinya bergema dari gurun di sekitarnya. Suaranya awalnya samar-samar, nyaris tak terlihat karena gemerisik angin, namun lama-kelamaan semakin keras, semakin keras. Tim terdiam, mata mereka melebar ketakutan saat ratapan berubah menjadi paduan suara tangisan kesedihan, mengisi malam dengan hiruk-pikuk keputusasaan. Apa itu? David Foster, spesialis peralatan mereka, berbisik, suaranya bergetar. Wajah Emily berubah pucat. Itu mereka, roh-roh itu. Mereka marah. Ratapan semakin keras, dan udara semakin dingin. Suhu turun dengan cepat meskipun gurun panas. Nyala api lentera berkedip-kedip dengan kencang, menimbulkan bayangan yang menakutkan dan menggeser di dinding. Tiba-tiba, penutup tenda bergemerisik, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyapu mereka. Dan tangisan sepertinya datang dari dalam tenda itu sendiri. Semuanya tetap tenang. Perintah Jonathan, suaranya tegas meski dia sendiri merasa takut. Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi. Saat tim berkumpul, tangisan mulai terdengar lebih jelas. Kata-kata yang diucapkan dalam bahasa kuno bergema di seluruh tenda. Maknanya hilang seiring berjalannya waktu, namun maksudnya jelas: kemarahan, kesedihan, dan tuntutan akan rasa hormat. Emily memejamkan mata, mencoba fokus pada kata-katanya. Itu bahasa Mesir kuno, bisiknya. Mereka berbicara dalam bahasa para Fir'aun. Sarah menggigil, memeluk dirinya sendiri. Apa yang mereka katakan? Alis Emily berkerut saat dia berkonsentrasi. Mereka menuntut agar kami pergi. Mereka ingin kami mengembalikan apa yang telah kami ambil dan membiarkan mereka dalam damai. Suhu terus turun, dan angin dingin menyapu tenda, mematikan lentera dan membuat mereka gelap gulita. Tim mencari senter, sinarnya menembus kegelapan, namun perasaan diawasi, dikelilingi oleh mata yang tak terlihat, tetap ada. Jonathan menghela nafas panjang, berusaha menenangkan sarafnya. Kita perlu mendokumentasikan hal ini. Jika roh mencoba berkomunikasi, kita perlu memahami pesan mereka sepenuhnya. Emily, bisakah kamu menerjemahkan sebanyak mungkin? Emily mengangguk, tangannya gemetar saat dia meraih buku catatan dan penanya. Dia mulai menuliskan kata-katanya, pikirannya berpacu untuk mengikuti bahasa kuno. Tangisan dan bisikan terus berlanjut, mengisi malam dengan kehadiran mereka yang menghantui. Saat Emily bekerja, anggota tim lainnya berkumpul, mata mereka memandang sekeliling tenda seolah berharap melihat roh muncul di hadapan mereka. Hawa dingin semakin terasa, dan sensasi diawasi menjadi hampir tak tertahankan. Tiba-tiba, ratapan itu berhenti, digantikan oleh keheningan mencekam yang semakin meresahkan. Tim menahan napas, menunggu manifestasi selanjutnya. Beberapa saat kemudian, sebuah suara lembut dan sedih berbicara, nadanya dipenuhi kesedihan. Kembalikan apa yang telah kamu ambil, atau derita murka kami. Kata-katanya jelas, diucapkan dalam bahasa Inggris beraksen, dan membuat semua orang di tenda merinding. Suara itu sepertinya bergema dari sekeliling mereka, seolah-olah tembok-tembok itu sendiri yang berbicara. Pikiran Jonathan berpacu. Mereka harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengan roh, memahami tuntutan mereka dan menemukan cara untuk menenangkan mereka. Tapi bagaimana caranya? Emily, bisakah kamu mencoba berbicara dengan mereka? Dia bertanya, suaranya tegang. Emily mengangguk, tenggorokannya kering. Dia berdeham dan berbicara dalam bahasa Mesir kuno, suaranya bergetar. Kami mendengarkan Anda.
Kami ingin memahami pesan Anda. Silakan beritahu kami apa yang Anda inginkan. Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Kemudian, suara sedih itu menjawab, nadanya lebih mendesak. Kembalikan anak-anak kepada ayah mereka. Hanya dengan begitu, perdamaian akan dipulihkan. Emily menerjemahkan pesan untuk tim, suaranya bergetar. Mereka ingin kita mengembalikan mumi anak tersebut ke makam ayah mereka. Itu satu-satunya cara untuk memulihkan perdamaian. Jonathan mengangguk, pikirannya berpacu. Kita harus bertindak cepat. David, Sarah, mulailah menyiapkan peralatan. Emily, dokumentasikan semuanya. Kita perlu memastikan bahwa kita mengikuti instruksi mereka dengan tepat. Tim segera mengambil tindakan. Ketakutan mereka diredam oleh urgensi tugas mereka. Mereka mengumpulkan peralatan mereka dan berjalan kembali ke makam. Rasa takut yang menindas mengikuti mereka di setiap langkah. Saat mereka sampai di pintu masuk, suhu semakin turun, dan ratapan kembali terdengar, mengisi malam dengan tangisan sedih mereka. Tim turun ke dalam makam, senter mereka menimbulkan bayangan menakutkan di dinding. Udara dipenuhi rasa kekuatan kuno, kekuatan yang sepertinya menekan mereka, mendesak mereka untuk bergegas. Mereka sampai di ruang pemakaman, tempat sarkofagus anak-anak dibaringkan. Ruangan itu dipenuhi dengan rasa duka yang nyata, seolah-olah batu-batu itu menangisi jiwa-jiwa yang tersesat di dalamnya. Jonathan dan timnya dengan hati-hati mengangkat sarkofagus itu, gerakan mereka lambat dan hati-hati, seolah-olah tindakan tiba-tiba apapun dapat memancing roh-roh itu lebih jauh. Saat mereka membawa sarkofagus itu kembali ke ruang utama, ratapannya semakin keras dan terus-menerus. Udaranya sangat dingin, dan perasaan diawasi hampir tak tertahankan. Mereka menempatkan sarkofagus di sebelah peti mati Tutankhamun. Cahaya keemasan dari artefak tersebut memancarkan cahaya hangat ke seluruh tempat kejadian. Emily melangkah maju, suaranya bergetar saat dia berbicara dalam bahasa Mesir kuno. Kami telah mengembalikan anak-anak kepada ayah mereka. Tolong, biarlah ada kedamaian. Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Kemudian, suhu mulai meningkat, dan beban yang menekan di udara pun terangkat. Ratapan itu berhenti, digantikan oleh angin sepoi-sepoi yang lembut dan hampir menenangkan yang menyapu seluruh ruangan. Tim itu berdiri dalam keheningan, mata mereka membelalak tak percaya. Roh-roh tersebut tampaknya telah menerima persembahan mereka, dan rasa takut yang mendera mereka selama berhari-hari mulai menghilang. Jonathan menghela nafas panjang, jantungnya berdebar kencang. Ayo kembali ke perkemahan. Kita perlu mendokumentasikan semuanya dan melaporkan temuan kita. Saat mereka kembali ke permukaan, tim merasakan perasaan lega menyelimuti mereka. Hantu yang menghantui telah mereda, dan roh-roh tampak damai. Namun Jonathan tahu bahwa cobaan berat yang mereka alami masih jauh dari selesai. Kutukan makam Tutankhamun sebagian telah terkuak, namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kembali ke perkemahan, mereka berkumpul di tenda tengah sekali lagi. Suasananya lebih ringan namun masih diwarnai kegelisahan. Emily terus menuliskan pesan-pesan dari para roh. Pikirannya berpacu untuk memahami sepenuhnya kutukan tersebut. Ada yang lebih dari ini, katanya, suaranya penuh perhatian. Roh-roh tersebut sudah jelas ingin mengembalikan anak-anak tersebut, namun masih ada unsur kutukan lain yang perlu kita pahami. Kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap kisah lengkap keluarga Tutankhamun dan alasan di balik kutukan tersebut. Jonathan mengangguk, pikirannya sudah berpacu dengan berbagai kemungkinan. Setuju. Kita perlu melakukan pendekatan ini dengan hati-hati dan hormat. Roh-roh telah memberi kita peringatan, dan kita perlu mengindahkannya. Tim menghabiskan sisa malam itu untuk mendokumentasikan pengalaman mereka. Ketakutan mereka diimbangi oleh tujuan yang baru. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan di luar pemahaman mereka, namun mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran dan menemukan cara untuk melindungi baik yang hidup maupun yang mati. Saat fajar menyingsing di atas gurun, memancarkan cahaya keemasan di atas lembah para raja, Jonathan dan timnya bersiap untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan mereka. Hantu yang menghantui semakin intensif,
memperlihatkan kekuatan dan penderitaan roh-roh kuno yang telah mereka ganggu. Namun mereka juga merupakan pengingat akan pentingnya pekerjaan mereka, akan perlunya menghormati dan menghargai masa lalu. Dan saat mereka berdiri di pintu masuk makam Tutankhamun, rasa takut mulai muncul seiring terbitnya matahari. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Kutukan itu sebagian telah terkuak, namun masih banyak misteri yang harus diungkap, banyak rahasia yang terkubur dalam pasir waktu. Dengan tekad baru, mereka melangkah maju, siap menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Roh-roh masa lalu telah berbicara, dan merupakan tugas mereka untuk mendengarkan, mempelajari, dan menghormati warisan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Penghantuan baru saja dimulai, dan tingkat kutukan yang sebenarnya masih belum terungkap. Namun setiap langkahnya, mereka semakin dekat dengan pemahaman, mengungkap misteri yang tersembunyi di dalam makam kuno. Dan ketika mereka menggali lebih dalam ke masa lalu, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa arwah Tutankhamun dan keluarganya sedang mengawasi, membimbing mereka dalam perjalanan. Tim menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mendalami penelitian mereka, mempelajari teks-teks kuno dan catatan sejarah. Mereka menghubungi para ahli di seluruh dunia, mencari wawasan dan informasi yang dapat membantu mereka memahami kutukan tersebut. Emily bekerja tanpa kenal lelah, menerjemahkan prasasti dan dokumen. Pengetahuannya tentang bahasa kuno terbukti sangat berharga. Mereka menemukan bahwa kutukan itu lebih dari sekedar peringatan sederhana. Itu adalah jaringan ritual dan doa yang kompleks, yang dirancang untuk melindungi jiwa orang yang meninggal dan memastikan perjalanan mereka yang aman ke akhirat. Prasasti tersebut berbicara tentang mantra dan upacara yang kuat, tentang dewa dan roh yang dipanggil untuk menjaga makam dan penghuninya. Ada satu dokumen yang menarik perhatian mereka, sebuah fragmen gulungan kuno, yang tersembunyi jauh di dalam arsip Museum Kairo. Gulungan tersebut merinci kehidupan dan kematian anak-anak Tutankhamun, menggambarkan kesedihan dan kesedihan yang menimpa Fir'aun muda dan ratunya. Itu berbicara tentang upaya putus asa untuk melindungi keluarga mereka, tentang kutukan yang dilakukan bukan karena kebencian, tetapi karena cinta. Saat mereka menggali lebih dalam, mereka mulai memahami sifat sebenarnya dari kutukan tersebut. Itu adalah mantra pengikat, yang dirancang untuk menjaga jiwa keluarga Tutankhamun tetap bersama, untuk mencegah mereka terpisah di akhirat. Arwah anak-anak dimaksudkan untuk tetap bersama ayah mereka, untuk menemukan kedamaian di hadapannya. Tapi ada yang tidak beres. Gangguan pada makam telah merusak keseimbangan, melepaskan roh dan menyebabkan gangguan yang mengganggu tim. Roh-roh itu hilang, kedamaian mereka hancur, dan mereka melampiaskan kesedihan mereka. Jonathan dan timnya menyadari bahwa mereka perlu memulihkan keseimbangan, menyatukan kembali jiwa-jiwa, dan memastikan perjalanan aman mereka menuju akhirat. Mereka perlu melakukan ritual, upacara yang akan menenangkan roh dan mengembalikan kedamaian di makam. Persiapan ritualnya sangat teliti. Mereka berkonsultasi dengan para ahli agama dan sihir Mesir kuno, mencari panduan tentang prosedur dan doa yang benar. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, persembahan makanan dan minuman, minyak suci dan dupa, serta benda-benda simbolis. Tim ini bekerja tanpa kenal lelah. Tekad mereka didorong oleh keinginan untuk mengakhiri hantu dan menghormati warisan Tutankhamun dan keluarganya. Mereka melatih ritualnya, memastikan setiap langkah tepat, setiap kata diucapkan dengan benar. Saat hari ritual semakin dekat, ketegangan semakin meningkat. Kehancuran telah mereda, namun perasaan tidak nyaman masih ada. Roh-roh itu mengawasi, menunggu, kehadiran mereka selalu mengingatkan akan pertaruhan yang ada. Pada malam ritual, tim berkumpul di ruang pemakaman, udara dipenuhi antisipasi. Cahaya obor yang berkelap-kelip menimbulkan bayangan menakutkan di dinding, dan aroma dupa memenuhi udara. Jonathan berdiri di depan kelompok itu, jantungnya berdebar kencang saat dia memulai mantranya. Kata-kata ritual mengalir dari bibirnya, campuran dari doa Mesir kuno dan suci. Tim mengikuti jejaknya, suara mereka menyatu dalam nyanyian yang harmonis. Mereka mempersembahkan persembahan, menempatkannya dengan hormat di depan sarkofagus,
dan mengurapi mumi dengan minyak suci. Saat ritual berlangsung, suhu di dalam ruangan mulai meningkat, dan angin sepoi-sepoi yang hangat dan menenangkan menyapu seluruh ruangan. Rasa takutnya terangkat, digantikan perasaan damai dan tenteram. Roh-roh itu sepertinya memberi respons, kehadiran mereka tidak terlalu menindas, lebih menerima. Suara Jonathan semakin kuat, rasa percaya dirinya diperkuat oleh respon para roh. Dia memanggil para dewa, memohon perlindungan dan bimbingan mereka, meminta restu mereka dalam menyatukan kembali jiwa keluarga Tutankhamun. Saat kata-kata terakhir dari ritual itu diucapkan, keheningan mendalam menyelimuti ruangan itu. Udaranya hening, suasananya penuh dengan perasaan selesai. Tim menahan nafas menunggu tanda bahwa usahanya berhasil. Dan kemudian, perlahan, cahaya lembut keemasan mulai memancar dari sarkofagus. Itu menjadi lebih terang, memenuhi ruangan dengan cahaya yang hangat dan bersinar. Rasa damai sangat terasa, dan tim merasakan gelombang kelegaan melanda mereka. Roh-roh itu telah menerima persembahan mereka. Jiwa keluarga Tutankhamun dipertemukan kembali, kedamaian mereka dipulihkan. Kutukan itu telah dicabut, dan hantu-hantu telah berakhir. Jonathan dan timnya berdiri dengan kagum, hati mereka dipenuhi rasa syukur dan hormat. Mereka telah menghadapi hal yang tidak diketahui, telah menghadapi roh-roh kuno, dan telah berhasil dalam pencarian mereka. Mereka menghormati warisan Tutankhamun dan keluarganya, dan dengan melakukan hal tersebut, mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan misteri masa lalu. Ketika mereka meninggalkan makam, cahaya fajar pertama menyinari cakrawala. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka telah mengubah mereka selamanya. Mereka telah menyaksikan kekuatan sihir kuno, merasakan kehadiran roh yang telah lama hilang, dan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai keseimbangan antara yang hidup dan yang mati. Pekerjaan mereka belum selesai. Masih banyak misteri yang harus diungkap, banyak rahasia yang terkubur dalam pasir waktu. Namun mereka sudah siap, berbekal ilmu dan pengalaman yang didapat. Mereka akan melanjutkan pencarian mereka, menghormati masa lalu dan melestarikan warisannya untuk generasi mendatang. Dan saat mereka melihat kembali ke pintu masuk makam Tutankhamun, yang kini bermandikan cahaya keemasan matahari terbit, mereka merasakan pencapaian dan kepuasan. Mereka telah mengungkap kutukan, mengembalikan kedamaian pada roh-roh kuno, dan memberikan dampak jangka panjang pada dunia arkeologi. Lembah para raja menyimpan lebih banyak rahasia, dan Jonathan serta timnya bertekad untuk mengungkapnya, mengungkap masa lalu, dan menghormati warisan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Bab 4. Menghantui Sang Putri, Bagian 1. Semangat Putri. Panas terik gurun Mesir telah berganti dengan sejuknya malam. Hamparan pasir dan bebatuan yang luas bermandikan cahaya keperakan bulan purnama, menebarkan bayangan seram yang menari-nari bersama bisikan masa lalu. Dr. Jonathan Rivers dan tim arkeolognya duduk di kamp darurat mereka di pinggiran lembah para raja. Udara dipenuhi ketegangan akibat penemuan mereka baru-baru ini. Mereka berhasil mengungkap sebagian kutukan kuno yang mendera mereka sejak dibukanya makam Tutankhamun. Mumi-mumi anak tersebut telah dikembalikan ke tempat peristirahatan ayahnya, dan rasa hantu telah mereda, namun rasa tidak nyaman masih tetap ada. Jonathan tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Ada satu roh lagi yang perlu perhatian mereka, roh Ankhesenamun, ratu tercinta Tutankhamun. Jonathan duduk di meja kayu, dikelilingi oleh teks dan peta kuno. Pikirannya seperti angin puyuh saat dia mencoba mengumpulkan sisa-sisa kutukan. Kelap-kelip cahaya lentera menimbulkan bayangan panjang di dinding kanvas tenda, menciptakan suasana nyaris halus. Malam itu sunyi, hanya terdengar desiran angin gurun yang sesekali terdengar. Jonathan, menurutmu apakah roh ratu masih gelisah? Tanya Emily Carter, pakar bahasa kuno mereka, sambil bergabung dengannya di meja. Matanya dipenuhi kekhawatiran, mencerminkan gawatnya situasi mereka. Jonathan mendongak dari catatannya, alisnya berkerut berpikir. Aku yakin begitu, Emily. Kita sudah menangani anak-anak itu, tapi roh Ankhesenamun masih terikat di dunia ini. Kutukan itu dimaksudkan untuk melindungi seluruh keluarga,
dan penderitaannya kemungkinan besar terkait dengan perpisahannya dari Tutankhamun. David Foster, spesialis peralatan, memasuki tenda membawa setumpuk foto terbaru dari eksplorasi mereka baru-baru ini. Anda mungkin ingin melihat ini, katanya sambil menyebarkan foto-foto itu ke seberang meja. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bagian dalam makam Tutankhamun dengan fokus pada dinding yang dihias dengan rumit dan berbagai artefak yang telah mereka temukan. Mata Jonathan tertuju pada satu foto, sebuah lukisan dinding close-up yang menggambarkan Ankhesenamun. Matanya seolah mengikutinya, dipenuhi kesedihan yang melampaui waktu. Dia mencoba berkomunikasi dengan kita, gumam Jonathan, pandangannya tertuju pada foto itu. Kita perlu memahami pesannya. Emily mengangguk, ekspresinya tegas. Kita harus mulai dengan memeriksa prasasti dan artefak yang berhubungan dengannya. Pasti ada sesuatu yang kita abaikan. Tim menghabiskan beberapa jam berikutnya dengan cermat memeriksa catatan dan artefak mereka. Mereka membandingkan tulisan di dinding makam dengan teks kuno yang mereka bawa. Emily menerjemahkan hieroglif. Kefasihan berbahasa Mesir kuno terbukti sangat berharga. Seiring berlalunya malam, rasa urgensi mencengkeram tim. Lentera memancarkan cahaya hangat ke atas teks dan artefak, namun suhu sepertinya turun, hawa dingin menyelimuti perkemahan. Udara bertambah berat, dan keheningan yang tidak wajar terjadi, hanya dipecahkan oleh gemerisik kertas dan sesekali desiran angin. Tiba-tiba, penutup tenda bergetar hebat, seolah-olah terkena hembusan angin yang tiba-tiba. Nyala api lentera berkedip-kedip, menghasilkan bayangan menakutkan yang sepertinya bergerak dengan kehidupannya sendiri. Jonathan dan Emily saling bertukar pandang dengan cemas, jantung mereka berdebar kencang secara bersamaan. "Apakah kamu merasakannya?" Emily berbisik, suaranya bergetar. Jonathan mengangguk, matanya mengamati ruangan. "Ya, itu dia. Roh Ankhesenamun ada di sini." Suhu terus menurun, dan ratapan sedih bergema di seluruh kamp. Suara itu menghantui, dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan yang membuat mereka merinding. Tim berkumpul bersama, ketakutan mereka terlihat jelas ketika mereka mencoba memahami fenomena tersebut. "Ankhesenamun," seru Jonathan, suaranya mantap meski rasa takut mencengkeram hatinya. "Kami mendengarkan Anda. Kami ingin membantu Anda. Tolong beritahu kami apa yang Anda butuhkan." Ratapan itu semakin keras, dan bayangan di dinding tenda tampak bergeser dan berputar, mengambil bentuk yang tidak dapat dijelaskan. Tim menahan napas, menunggu jawaban. Dan kemudian, dia muncul. Sosok seorang wanita muncul di tengah-tengah tenda, wujudnya tembus cahaya dan berkilauan dengan cahaya samar seperti dunia lain. Dia mengenakan pakaian tradisional Ratu Mesir kuno, rambut panjangnya dihiasi kepang rumit dan ornamen permata. Matanya, yang dipenuhi kesedihan mendalam, menatap mata Jonathan. "Ankhesenamun," desah Jonathan, suaranya nyaris berbisik. Roh ratu melayang di depan mereka, kehadirannya menakjubkan sekaligus menakutkan. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah foto di atas meja, gambar lukisan dinding yang menggambarkan kemiripannya. "Kembalikan aku padanya," katanya, suaranya bergema dengan resonansi yang menghantui. "Hanya dengan begitu aku akan menemukan kedamaian." Emily melangkah maju, ketakutannya digantikan oleh tekad. "Kami akan melakukannya, Ankhesenamun. Kami akan melakukan segala daya kami untuk menyatukanmu kembali dengan Tutankhamun." Tatapan roh itu melembut, dan untuk sesaat, kesedihan di matanya seakan hilang. Dia mengangguk, wujudnya berkilauan sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Tim itu berdiri dalam keheningan yang tertegun, realitas pertemuan mereka mulai terasa. Jonathan merasakan gelombang tekad. Mereka kini mempunyai arahan yang jelas, menyatukan kembali semangat Ankhesenamun dengan Tutankhamun. Tapi bagaimana caranya? Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang penguburannya dan bagaimana hubungannya dengan Tutankhamun, kata Jonathan, pikirannya berpacu. Pasti ada petunjuk dalam catatan sejarah dan makam itu sendiri. Emily mengangguk, sudah meraih catatannya. Saya akan mulai dengan memeriksa prasasti yang berhubungan dengan penguburannya. Pasti ada sesuatu yang kita lewatkan. David, yang masih terguncang oleh pertemuan itu,
mengumpulkan perlengkapannya. Aku akan memeriksa foto-fotonya lagi, melihat apakah ada sesuatu yang menonjol. Tim bekerja sepanjang malam, didorong oleh tujuan yang diperbarui. Kehadiran semangat Anfesenamun telah memberi mereka tujuan yang jelas, namun jalan untuk mencapainya penuh dengan ketidakpastian. Saat fajar pertama mulai menyingsing, memancarkan cahaya keemasan di atas gurun, Emily membuat terobosan. Dia telah mempelajari serangkaian hieroglif pada pecahan tablet kuno. Matanya merah karena kurang tidur. "Jonathan, lihat ini," katanya, suaranya dipenuhi kegembiraan. Prasasti ini merinci ritual yang dimaksudkan untuk menyatukan kembali roh pasangan kerajaan di akhirat. Ini sangat rumit, tapi menurut saya mungkin itulah yang kita butuhkan. Jonathan mencondongkan tubuh ke tablet, matanya mengamati teks kuno itu. Ritual yang dijelaskan memang rumit, melibatkan serangkaian doa, persembahan, dan tindakan simbolis yang dimaksudkan untuk membimbing roh menuju peristirahatan abadi. "Ini dia," kata Jonathan, suaranya penuh tekad. "Kita perlu melakukan ritual ini. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membantu Anfesenamun menemukan kedamaian." Tim menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mempersiapkan ritual tersebut. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, minyak suci, dupa, serta persembahan makanan dan minuman. Mereka berlatih doa, memastikan bahwa setiap kata diucapkan dengan benar, setiap isyarat tepat. Pada malam ritual, tim berkumpul di ruang pemakaman makam Tutankhamun. Udara dipenuhi antisipasi, suasananya dipenuhi dengan tujuan. Cahaya obor yang berkelap-kelip menimbulkan bayangan panjang di dinding, dan aroma dupa memenuhi udara. Jonathan berdiri sebagai pemimpin kelompok, memegang tablet kuno berisi instruksi ritual. Emily dan David mengapitnya, ekspresi mereka tegas. Anggota tim lainnya membentuk lingkaran mengelilingi sarkofagus, mata mereka tertuju pada Jonathan. Dia memulai ritualnya dengan serangkaian doa, suaranya mantap dan jelas. Kata-kata kuno mengalir dari bibirnya, permohonan bimbingan dan perlindungan dari para dewa. Tim bergabung, suara mereka selaras dalam nyanyian menghantui yang bergema di seluruh ruangan. Mereka mempersembahkan persembahan, menempatkannya dengan penuh hormat di depan sarkofagus. Udara semakin hangat, dan angin sepoi-sepoi menyapu ruangan, membawa rasa tenang. Tim bisa merasakan kehadiran makhluk halus, mengawasi, menunggu. Saat ritual berlangsung, Jonathan memanggil para dewa untuk menyatukan kembali roh Tutankhamun dan Anfesenamun. Dia berbicara tentang cinta mereka, ikatan abadi mereka, dan hasrat mereka akan kedamaian abadi. Ruangan itu tampak bersinar dengan cahaya lembut keemasan, atmosfernya dipenuhi energi dunia lain. Kata-kata terakhir dari ritual tersebut diucapkan, dan tim menahan napas, menunggu tanda. Udara hening, ruangan sunyi, satu-satunya suara detak jantung mereka. Dan kemudian, perlahan-lahan, sosok Tutankhamun dan Anfesenamun muncul di hadapan mereka. Wujud mereka berkilauan dengan pancaran sinar. Mereka berdiri bergandengan tangan, mata mereka dipenuhi kedamaian dan rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih," kata Anfesenamun, suaranya berupa bisikan lembut yang bergema di seluruh ruangan. "Kamu telah menyatukan kembali kami. Sekarang kami dapat beristirahat dengan tenang." Roh-roh itu mulai memudar, wujudnya larut ke dalam cahaya keemasan. Ruangan itu semakin hangat, rasa damai semakin terasa. Tim berdiri dengan kagum, hati mereka dipenuhi dengan rasa pencapaian dan rasa hormat yang mendalam. Saat roh-roh itu menghilang, cahaya keemasan tetap ada, memancarkan cahaya hangat ke atas makam. Tim tahu bahwa mereka telah berhasil. Mereka telah membantu Anfesenamun dan Tutankhamun menemukan istirahat abadi mereka. Jonathan merasakan luapan rasa bangga dan syukur. Mereka telah menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, telah menghadapi roh-roh kuno, dan muncul sebagai pemenang. Mereka menghormati warisan Tutankhamun dan keluarganya, dan dengan melakukan hal tersebut, mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan misteri masa lalu. Perburuan sang putri telah berakhir, namun perjalanan penemuannya masih jauh dari selesai. Lembah para raja masih menyimpan banyak rahasia, dan Jonathan serta timnya bertekad untuk mengungkapnya, mengungkap masa lalu,
dan menghormati warisan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Ketika mereka meninggalkan makam, cahaya fajar pertama menyinari cakrawala. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka telah mengubah mereka selamanya. Mereka telah menyaksikan kekuatan sihir kuno, merasakan kehadiran roh yang telah lama hilang, dan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai keseimbangan antara yang hidup dan yang mati. Pekerjaan mereka belum selesai. Masih banyak misteri yang harus diungkap, banyak rahasia yang terkubur dalam pasir waktu. Namun mereka sudah siap, berbekal ilmu dan pengalaman yang didapat. Mereka akan melanjutkan pencarian mereka, menghormati masa lalu dan melestarikan warisannya untuk generasi mendatang. Dan saat mereka melihat kembali ke pintu masuk makam Tutankhamun, yang kini bermandikan cahaya keemasan matahari terbit, mereka merasakan pencapaian dan kepuasan. Mereka telah menyatukan kembali roh-roh, memulihkan kedamaian pada jiwa-jiwa kuno, dan memberikan dampak jangka panjang pada dunia arkeologi. Lembah para raja menyimpan lebih banyak rahasia, dan Jonathan serta timnya bertekad untuk mengungkapnya, mengungkap masa lalu, dan menghormati warisan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Bab 4, Hantu Sang Putri, Bagian 2, Upaya Menenangkan Roh. Hari-hari setelah kontak awal dengan roh Ankhesenamun penuh dengan aktivitas dan ketegangan. Dr. Jonathan Rivers dan timnya tahu bahwa mereka telah mengambil langkah signifikan dengan mengakui kehadiran ratu. Namun tugas mereka masih jauh dari selesai. Menyatukan kembali Ankhesenamun dengan Tutankhamun tercinta hanyalah permulaan. Mereka perlu menemukan cara untuk menenangkan rohnya dan memastikan hantu tersebut berhenti secara permanen. Jonathan duduk di mejanya di base camp mereka, dikelilingi oleh teks-teks kuno, buku catatan modern, dan koleksi artefak yang terus bertambah. Perkemahan dipenuhi aktivitas. Setiap anggota tim fokus pada tugas spesifiknya. Emily Carter, ahli bahasa, sedang menerjemahkan lebih banyak hieroglif. David Foster, spesialis peralatan mereka, sedang meninjau foto dan pindaian dinding makam untuk mengetahui detail yang terlewat. Anggota tim lainnya sibuk membuat katalog dan menganalisis temuan. Saat Jonathan meneliti catatan sejarah, ketukan pada rangka kayu tendanya membawanya kembali ke masa kini. Itu adalah Dr. Sarah Williams, seorang ahli dalam ritual Mesir kuno dan baru-baru ini bergabung dalam tim mereka. Wawasannya telah terbukti sangat berharga. Jonathan, sepertinya aku telah menemukan sesuatu yang bisa membantu, kata Sarah sambil memegang gulungan yang tampak lebih tua dari apapun yang mereka temukan sebelumnya. Mata Jonathan berbinar penuh minat. Apa yang kamu punya? Gulungan ini merinci serangkaian ritual dan persembahan yang secara khusus dimaksudkan untuk menenangkan roh-roh yang gelisah. Ini lebih komprehensif dari apapun yang kita lihat sejauh ini, jelasnya sambil membuka gulungan perkaman halus itu dengan hati-hati. Bahkan disebutkan doa khusus untuk roh kerajaan, yang mungkin merupakan hal yang kita perlukan untuk Ankhesenamun. Jonathan mencondongkan tubuh, memeriksa tulisan kuno itu. Ini bisa menjadi kuncinya. Kami perlu memastikan bahwa kami melakukan setiap detail dengan benar. Jika kita melewatkan satu langkah pun, kita dapat memperburuk keadaan. Sarah mengangguk, ekspresinya serius. Saya sudah mulai menerjemahkannya, tapi ini rumit. Kami membutuhkan keahlian Emily untuk memastikan keakuratannya. Jonathan memanggil Emily, dan tak lama kemudian mereka bertiga asyik dengan tugas rumit menerjemahkan dan menafsirkan gulungan itu. Udara di dalam tenda dipenuhi aroma perkamen tua dan suara coretan saat mereka mengerjakan instruksi kuno. Jam demi jam berubah menjadi hari saat tim bersiap untuk ritual tersebut. Prosesnya sangat teliti dan memerlukan bahan khusus, yang banyak diantaranya sulit ditemukan. Mereka membutuhkan minyak langka, dupa, dan persembahan yang sesuai dengan deskripsi di gulungan itu. Setiap barang harus asli, karena barang pengganti yang modern tidak akan cukup. David dan beberapa anggota tim lainnya berkelana ke kota dan pasar terdekat, mencari barang-barang yang diperlukan. Mereka berhasil mendapatkan sebagian besar barang yang mereka butuhkan, meskipun beberapa barang harus dibuat khusus oleh pengrajin lokal yang masih menerapkan metode tradisional. Para pengrajin lokal tertarik dengan misi tim, minat mereka tergerak oleh kisah kutukan kuno dan roh kerajaan. Saat persiapan akhir dilakukan,
Rasa antisipasi yang nyata memenuhi camp. Ritual ini dilakukan pada tengah malam, di bawah bulan purnama, waktu yang dianggap ampuh dalam kepercayaan Mesir kuno karena energi spiritualnya. Lokasi yang dipilih adalah daerah terpencil di dekat lembah para raja, jauh dari mata-mata dan gangguan modern. Malam ritual pun tiba, dan tim berkumpul di lokasi. Nafas mereka terlihat di udara gurun yang sejuk. Mereka telah mendirikan altar darurat, dihiasi dengan persembahan dan diterangi oleh obor yang berkelap-kelip. Bulan menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya keperakan di atas lanskap gurun. Jonathan berdiri di garis depan, memegang gulungan terjemahan. Dia merasakan beban tanggung jawab menekannya. Ritual ini adalah harapan terakhir mereka untuk menenangkan roh Anfesenamun dan membawa kedamaian bagi Ratu Kuno. "Apa kita siap?" dia bertanya, suaranya mantap tapi penuh ketegangan. Anggota tim mengangguk, wajah mereka mencerminkan campuran tekad dan ketakutan. Emily dan Sarah berdiri di kedua sisi Jonathan, siap membantu pemanggilan dan memastikan setiap langkah diikuti dengan tepat. Jonathan menghela nafas panjang dan memulai ritualnya. Dia memulai dengan serangkaian doa, menyerukan kepada para dewa dan dewi Mesir kuno untuk memberkati usaha mereka. Suaranya bergema sepanjang malam yang sunyi, setiap kata diucapkan dengan hati-hati, setiap gerakan disengaja. Tim bergabung, suara mereka membentuk nyanyian harmonis yang selaras dengan keheningan gurun. Udara tampak dipenuhi energi, obor berkedip-kedip seolah menanggapi permohonan mereka. Saat mereka menjalani ritual, Jonathan mempersembahkan sesaji satu persatu. Mereka menempatkan minyak suci, dupa, dan makanan di atas altar. Setiap benda dipersiapkan dengan cermat dan dipilih karena makna simbolisnya. Aroma dupa yang terbakar memenuhi udara, bercampur dengan sejuknya angin malam. Emily melangkah maju untuk mendaraskan doa kuno. Suaranya tak tergoyahkan meskipun tugas mereka berat. Dia memanggil roh Anfesenamun, memintanya untuk menerima persembahan mereka dan menemukan kedamaian. Kata-kata itu mengalir dengan irama yang hampir seperti musik, meliuk sepanjang malam seperti mantra. Suhu di sekitar mereka sepertinya semakin turun, dan cahaya redup mulai memancar dari altar. Tim bertukar pandangan waspada tetapi melanjutkan ritual, tekad mereka tidak tergoyahkan. Sarah mengambil alih, melakukan serangkaian gerakan tangan rumit yang dijelaskan dalam gulungan itu. Gerakan-gerakan ini dimaksudkan untuk membimbing roh menuju persembahan dan memastikan penerimaannya. Tangannya bergerak dengan ketelitian yang terlatih, setiap gerakannya disengaja dan anggun. Jonathan merasakan sensasi kesemutan di udara, seolah tatanan realitas sedang bergeser di sekitar mereka. Dia melanjutkan doanya, suaranya semakin kuat di setiap kata. Mereka mendekati klimaks dari ritual tersebut, saat di mana mereka akan mengetahui apakah usaha mereka berhasil. Anfesenamun, Ratu Tutankhamun tercinta, dengarkan permohonan kami, seru Jonathan, suaranya bergema dengan nada mendesak. Kami mempersembahkan hadiah ini kepada Anda, simbol rasa hormat dan keinginan kami untuk perdamaian Anda. Terimalah itu, dan biarkan jiwamu beristirahat. Cahaya di sekitar altar semakin kuat, dan tim merasakan gelombang energi menyapu mereka. Udara berderak dengan kehadiran yang nyata, dan mereka bisa merasakan roh Anfesenamun mendekat. Ratapan lembut dan sedih bergema di seluruh gurun, suara yang sama yang mereka dengar saat pertemuan pertama mereka. Obor-obornya berkedip-kedip dengan kencang, menghasilkan bayangan menari yang seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Lalu, dia muncul. Semangat Anfesenamun terwujud di hadapan mereka, wujudnya lebih jelas dan bercahaya dari sebelumnya. Dia berdiri di atas altar, matanya tertuju pada persembahan. Tim menahan napas, jantung mereka berdebar serempak. Anfesenamun, kata Jonathan, suaranya bergetar karena kagum. Kami telah melakukan apa yang Anda minta. Mohon, terimalah persembahan kami dan temukan kedamaian. Roh Ratu memandangi persembahan itu, ekspresinya tidak dapat dibaca. Dia mengulurkan tangan tembus pandangnya melewati setiap benda, seolah menguji keasliannya. Tim menyaksikan dalam antisipasi diam-diam, nasib mereka tergantung pada keseimbangan. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, ekspresi Anfesenamun melembut.
Dia menatap Jonathan, matanya dipenuhi rasa syukur dan sedikit kesedihan. "Terima kasih," bisiknya, suaranya semilir angin lembut membelai telinga mereka. "Usaha Anda telah menyentuh hati saya. Saya akan menerima persembahan Anda." Roh itu mulai bersinar lebih terang, wujudnya menjadi lebih halus. Persembahan di altar tampak berkilauan, esensinya menyatu dengan semangat ratu. Udara semakin hangat, dan perasaan damai mendalam menyelimuti tim. "Semoga kamu menemukan kedamaian yang kamu cari, Anhesenamun," kata Jonathan, suaranya penuh rasa hormat. Roh ratu mengangguk, wujudnya perlahan menghilang ke dalam malam. Cahayanya memudar, dan obor kembali berkedip stabil. Gurun kembali sunyi, namun rasa damai tetap ada. Tim berdiri dalam refleksi yang tenang, beban pencapaian mereka membebani mereka. Mereka telah menenangkan jiwa Anhesenamun, menghormati ingatannya dan memberinya kedamaian yang telah lama ia cari. Saat mereka kembali ke perkemahan, Jonathan merasakan kepuasan yang mendalam. Mereka telah menghadapi hal-hal yang tidak diketahui dan muncul sebagai pemenang. Upaya mereka dipandu oleh rasa hormat dan hormat terhadap masa lalu. Perburuan sang putri telah berakhir, namun perjalanan penemuan mereka terus berlanjut. Keesokan paginya, tim berkumpul untuk membahas kejadian malam sebelumnya. Suasana lebih ringan, ketegangan yang mencekam mereka selama berminggu-minggu kini tergantikan dengan rasa persahabatan dan prestasi. "Kami berhasil," kata Emily, senyum mengembang di wajahnya. "Kami benar-benar melakukannya." Sarah mengangguk, matanya bersinar karena bangga. "Semangat Anhesenamun sudah menemukan kedamaian berkat kalian semua. Ini adalah momen yang tidak akan pernah kami lupakan." David, yang masih terkagum-kagum dengan foto-foto yang diambilnya selama ritual, menambahkan, "Gambar-gambar ini akan sangat berharga untuk catatan kami. Mereka menangkap energi dan kehadiran yang kita semua rasakan." Jonathan memandang sekeliling timnya, hatinya dipenuhi rasa syukur. "Ini adalah upaya tim. Kami menghormati Anhesenamun dan Tutankhamun, dan kami telah belajar banyak tentang kekuatan ritual kuno dan rasa hormat yang harus kami tunjukkan kepada roh-roh kuno ini." Tim tersebut menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mendokumentasikan temuan mereka, memastikan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang mereka peroleh akan dilestarikan untuk generasi mendatang. Mereka tahu bahwa karya mereka akan mempunyai dampak jangka panjang di bidang arkeologi, mengungkap misteri masa lalu dan hubungan kuat antara orang hidup dan orang mati. Saat mereka mengemasi kemah dan bersiap meninggalkan lembah para raja, Jonathan melihat makam Tutankhamun untuk terakhir kalinya. Dia merasakan hubungan mendalam dengan Firaun kuno dan keluarganya, ikatan yang terjalin melalui perjalanan bersama mereka. Permasalahan yang menghantui telah berakhir, namun pelajaran yang telah mereka peroleh akan tetap melekat pada mereka selamanya. Mereka telah menyaksikan kekuatan cinta, kekuatan kutukan kuno, dan pentingnya menghormati masa lalu. Perjalanan mereka telah mengubah mereka, dan mereka siap melanjutkan pencarian mereka, berbekal pengetahuan baru dan rasa hormat terhadap dunia kuno. Ketika mereka meninggalkan lembah para raja, cahaya fajar pertama mulai muncul di Cakrawala. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Masih banyak rahasia yang harus diungkap, banyak misteri yang harus dipecahkan. Namun mereka sudah siap, bersatu dalam tujuan mereka dan didorong oleh semangat yang sama untuk melakukan penemuan. Dan saat mereka melihat kembali ke pintu masuk makam Tutankhamun, yang kini bermandikan cahaya keemasan matahari terbit, mereka merasakan pencapaian dan kepuasan. Mereka telah menenangkan roh, menghormati masa lalu, dan memberikan dampak jangka panjang pada dunia arkeologi. Lembah para raja menyimpan lebih banyak rahasia, dan Jonathan serta timnya bertekad untuk mengungkapnya, mengungkap masa lalu, dan menghormati warisan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai, namun mereka siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depan, berpedoman pada kebijaksanaan dan pengalaman yang telah mereka peroleh. Bab 5, Museum Kengerian, Bagian 1, Kekuatan Gelap Mumi. Artefak dari makam Tutankhamun telah dipindahkan ke Museum Agung Mesir di Kairo dengan meriah. Museum ini,
sebuah keajaiban arsitektur modern yang dirancang untuk menampung dan melestarikan harta karun kuno Mesir, telah mendedikasikan seluruh sayapnya untuk Firaun muda dan keluarganya. Bagian ini diharapkan dapat menarik jutaan pengunjung yang ingin melihat peninggalan legendaris tersebut dari dekat. Dr. Jonathan Rivers dan timnya merasakan perpaduan antara kelegaan dan kebanggaan saat artefak terakhir ditempatkan dengan hati-hati di rumah baru mereka. Mereka telah bersusah payah untuk mengungkap potongan sejarah ini, dan sekarang mereka akhirnya bisa tenang karena mengetahui bahwa penemuan mereka akan dilestarikan dan dihargai. Namun, rasa kemenangan itu hanya berumur pendek. Sejak mumi dipindahkan ke museum, kejadian aneh mulai terjadi. Awalnya, insiden yang terjadi hanyalah kejadian kecil, lampu berkedip-kedip, angin dingin tiba-tiba, dan perasaan tidak nyaman saat diawasi. Staf menghubungkan peristiwa ini dengan sistem elektronik ekstensif di gedung atau penyelesaian alami dari struktur baru. Namun seiring berjalannya waktu, fenomena tersebut menjadi semakin intens dan berbahaya. Ini dimulai dengan anak-anak. Kelompok sekolah termasuk di antara pengunjung pertama pameran baru tersebut, dan banyak siswa muda tertarik pada mumi Putri Tutankhamun. Mumi-mumi ini, kecil dan rapuh, ditempatkan dalam kotak kaca bersama ayah mereka. Anak-anak yang terpesona oleh kisah-kisah Mesir kuno mendekat ke kaca, wajah mereka berseri-seri karena rasa ingin tahu dan takjub. Suatu hari, seorang guru melihat seorang anak laki-laki, Ahmed, berdiri terpaku di depan kotak berisi mumi putri bungsu. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan. Guru memanggil namanya, tetapi dia tidak menjawab. Saat dia menyentuh bahunya, dia terjatuh ke lantai, tak sadarkan diri. Ahmed dilarikan ke rumah sakit, di mana dokter tidak menemukan adanya kelainan fisik pada dirinya. Dia terbangun beberapa jam kemudian, tubuhnya lemah dan kulitnya dingin. Dia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi, hanya saja dia merasakan kehadiran yang luar biasa, kegelapan yang sepertinya meresap ke dalam dirinya. Ketika berita tentang kejadian tersebut menyebar, semakin banyak anak yang melaporkan pengalaman aneh. Mereka merasa seolah-olah mata mumi mengikuti mereka, mendengar bisikan dalam bahasa kuno, dan melihat bayangan sekilas dari sudut mata mereka. Beberapa anak lagi pingsan atau jatuh sakit setelah mengunjungi pameran. Setiap kasus sama membingungkan dan mengkhawatirkannya dengan kasus sebelumnya. Jonathan, yang tetap terlibat dengan museum untuk memastikan perawatan yang tepat terhadap artefak tersebut, sangat terganggu dengan laporan ini. Dia tahu bahwa mumi-mumi itu lebih dari sekedar peninggalan sejarah. Mereka membawa serta beban kutukan kuno dan roh yang kuat dan gelisah. Dia mengadakan pertemuan darurat dengan Direktur Museum, Dr. Nadia Hasan, dan seluruh timnya. Saat mereka berkumpul di ruang konferensi yang menghadap ke pameran, suasananya tegang. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang sedang terjadi, kata Jonathan, suaranya muram. Insiden-insiden ini terlalu sering terjadi dan terlalu spesifik untuk dianggap hanya kebetulan. Para mumi memberikan semacam pengaruh, dan ini paling berdampak pada anak-anak. Dr. Hasan, seorang wanita pragmatis dengan pengalaman bertahun-tahun di bidangnya, mengangguk pelan. Saya telah meninjau rekaman keamanan dan berbicara dengan staf. Tidak ada penjelasan logis atas apa yang terjadi. Tapi saya tidak bisa mengabaikan bukti yang ada di depan kita. Kita perlu mengambil tindakan. Emily Charter, yang berperan penting dalam menerjemahkan teks-teks kuno, mencondongkan tubuh ke depan. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa roh para putri sedang tidak tenang. Mereka mungkin bereaksi terhadap pemisahan mereka dari Ankhesenamun dan Tutankhamun, atau mereka mungkin mencari sesuatu yang belum kita temukan. David Foster, spesialis peralatan, menambahkan, kami perlu mengamankan barang bukti dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika ada kekuatan supernatural yang berperan, kita harus menemukan cara untuk memahaminya dan, jika mungkin, menetralisirnya. Tim menyetujui rencana tindakan. Mereka akan menutup sementara pameran untuk umum dan menyiapkan peralatan pemantauan untuk menangkap anomali apapun. Mereka juga akan berkonsultasi dengan para ahli kutukan kuno dan fenomena supernatural, berharap menemukan solusi yang dapat melindungi artefak dan pengunjung museum. Saat malam tiba, museum sepi pengunjung,
hanya menyisakan tim dan segelintir petugas keamanan. Mereka bekerja cepat, menyiapkan kamera, sensor gerak, dan perangkat pencitraan termal di sekitar pameran. Mereka juga menempatkan perlengkapan audio sensitif untuk menangkap suara aneh apapun yang mungkin terjadi. Jonathan merasakan hawa dingin saat dia berjalan melewati aula yang remang-remang. Kotak-kotak kacanya berkilau menakutkan di bawah cahaya buatan. Mumi-mumi itu terbaring diam di dalam, wajah mereka tertutup lapisan linen dan berlalunya waktu ribuan tahun. Namun, dia bisa merasakan kehadiran, kesadaran waspada yang sepertinya berasal dari peninggalan kuno. Saat jam terus berdetak lewat tengah malam, tim berkumpul di ruang kendali, menonton siaran langsung dari kamera. Untuk sementara, semuanya tampak normal. Aula-aula sepi, kasus-kasus tidak terganggu. Kemudian, suhu di dalam pameran mulai turun. Kamera termal mendeteksi rasa dingin yang tiba-tiba dan tidak wajar, berpusat di sekitar mumi para putri. Peralatan audio menangkap bisikan samar, tidak jelas tetapi tidak dapat disangkal lagi. Jonathan mencondongkan tubuh ke depan, matanya tertuju pada layar. Lihatlah pembacaan termal. Sepertinya panasnya sedang menjauh dari area itu. Emily mengangguk, wajahnya pucat. Dan dengarkan bisikan itu, bukan hanya kebisingan sekitar. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mencoba berkomunikasi. David menyesuaikan level audio, mencoba mengisolasi suara. Saat dia melakukannya, ratapan nyaring dan sedih bergema melalui pengeras suara, mengagetkan semua orang di ruangan itu. Apa itu tadi? Seru Dr. Hasan, matanya membelalak ketakutan. Sebelum ada yang bisa menjawab, sensor gerak memicu alarm. Kamera menunjukkan sesosok bayangan bergerak melewati aula, melewati koper-koper tersebut. Sosok itu sepertinya terbuat dari kegelapan itu sendiri, bergeser dan mengalir seperti asap. Jonathan merasakan keringat dingin mengucur di keningnya. Itu bukan manusia, bisiknya. Itu salah satu roh. Sosok itu bergerak ke arah putri bungsu, wujudnya menjadi lebih jelas. Ia mengulurkan tangan, tangannya menembus kaca seolah-olah tidak ada. Mumi di dalam mulai bersinar redup, cahaya berdenyut yang semakin kuat setiap detiknya. Kita perlu melakukan sesuatu, kata David mendesak. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton. Jonathan mengangguk, pikirannya berpacu. Kita perlu melakukan ritual penahanan. Sesuatu untuk menahan semangat sampai kita dapat menemukan cara untuk melepaskannya dengan benar. Emily dengan cepat mengambil buku mantra dan mantra kuno yang mereka bawa. Dia membalik-balik halamannya, jari-jarinya gemetar. Ini, katanya sambil menunjuk ke sebuah bagian. Ini seharusnya berhasil. Itu adalah mantra pengikat. Dimaksudkan untuk menahan roh di dalam area yang ditentukan. Tim bergegas menuju pameran. Napas mereka terlihat di udara yang membekukan. Jonathan mengambil buku itu dari Emily dan mulai melantunkan kata-kata kuno itu. Suaranya mantap meskipun rasa takut menggerogoti hatinya. Emily dan David bergabung, suara mereka menyatu menjadi mantra yang harmonis. Saat mereka bernyanyi, sosok bayangan itu menoleh ke arah mereka. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ia meraung, suara keputusasaan dan kemarahan yang bergema di seluruh aula. Jonathan mengatasi rasa takutnya, memusatkan perhatian pada kata-katanya. Udara di sekitar mereka tampak menebal, bayangan semakin dalam. Sosok itu maju, tapi tim melanjutkan mantranya. Suara mereka semakin keras dan kuat. Sebuah penghalang cahaya mulai terbentuk di sekitar kotak mumi, berkilauan dan berdenyut dengan energi. Sosok itu mundur, wujudnya berkedip-kedip saat menemui penghalang. Terus berlanjut, teriak Jonathan. Kita hampir sampai. Sosok itu mengeluarkan jeritan kesedihan yang terakhir sebelum menghilang ke udara, hanya menyisakan rasa dingin yang tersisa. Penghalang itu mengeras, membungkus mumi dalam cahaya pelindung. Tim menurunkan tangan mereka, napas mereka tersengal-sengal. Mereka berhasil menahan semangat tersebut, namun mereka tahu ini hanyalah solusi sementara. Kita perlu mencari tahu apa yang diinginkannya, kata Emily, suaranya bergetar. Kita tidak bisa menyimpannya selamanya. Jonathan mengangguk. Sepakat. Kita perlu menggali lebih dalam sejarah mumi-mumi ini,
memahami hubungannya dengan kutukan, dan menemukan cara untuk menenangkan mereka secara permanen. Tim menghabiskan sisa malam itu untuk meninjau rekaman dan menganalisis data yang telah mereka kumpulkan. Mereka menghubungi para ahli kutukan kuno dan fenomena supernatural dengan harapan dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dan wawasan. Saat fajar menyingsing, mereka akhirnya beristirahat, kelelahan namun bertekad. Mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan di luar pemahaman mereka, namun mereka bertekad untuk menemukan solusi. Keamanan pengunjung museum dan kesucian artefak kuno bergantung padanya. Keesokan harinya, museum tetap ditutup untuk umum. Dr. Hasan membuat pernyataan publik, menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan penelitian penting dan diperlukan untuk menjamin keamanan pameran. Dia meyakinkan masyarakat bahwa tempat-tempat tersebut akan segera dibuka kembali. Namun secara pribadi, dia tahu bahwa tempat-tempat tersebut berpacu dengan waktu. Jonathan dan timnya melanjutkan penelitiannya, menyelami catatan sejarah, berkonsultasi dengan para ahli, dan menganalisis data malam sebelumnya. Mereka mengungkap lebih banyak rincian tentang ritual dan praktik Mesir kuno, mencari petunjuk apapun yang dapat membantu mereka memahami kekuatan gelap yang berperan. Ketika mereka menggali lebih dalam, mereka mulai menyusun sebuah teori. Semangat putri-putri Tutankhamun tidak hanya gelisah, mereka terikat oleh kutukan yang kuat, kutukan yang ditempatkan untuk melindungi mereka di akhirat. Ini kutukan, bagaimanapun, telah diganggu oleh penggalian dan pemisahan mumi selanjutnya. Kekuatan gelap yang mereka saksikan adalah manifestasi dari sifat protektif kutukan, bereaksi terhadap ancaman yang dirasakan dari lingkungan baru mereka. Roh-roh itu pada dasarnya tidak jahat, tetapi mereka didorong oleh kekuatan kuno dan pantang menyerah untuk mempertahankan diri. Untuk mematahkan kutukan dan melepaskan roh, tim menyadari bahwa mereka perlu melakukan ritual yang rumit, yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan keahlian tetapi juga rasa hormat yang mendalam terhadap tradisi kuno yang mereka hadapi. Saat mereka bersiap untuk ritual tersebut, mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi tantangan terbesar. Kekuatan gelap mumi sangat hebat, tetapi mereka bertekad untuk menyelesaikannya. Mereka akan menghormati Fir'aun kuno, melindungi yang hidup, dan, semoga, membawa kedamaian bagi roh-roh yang gelisah. Pada malam ritual tersebut, museum menjadi pusat aktivitas. Tim menyiapkan peralatan yang diperlukan, mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, dan melatih mantranya. Mereka tahu tidak ada ruang untuk kesalahan, ritual itu harus dilakukan dengan sempurna. Menjelang tengah malam, mereka berkumpul di ruang pameran, hati mereka berat karena beban apa yang akan mereka lakukan. Mereka mengambil posisi masing-masing, mata mereka bertemu dalam tekad diam. Jonathan memulai mantranya, suaranya mantap dan memerintah. Emily dan David ikut bergabung, suara mereka selaras dalam nyanyian yang kuat. Udara semakin dipenuhi energi, suhu menurun seiring berlangsungnya ritual. Mumi-mumi itu mulai bersinar sekali lagi, lapisan pelindung berkilauan di sekeliling mereka. Tim memfokuskan seluruh energi mereka pada ritual tersebut, suara mereka meninggi. Kekuatan gelap di dalam mumi melonjak, roh-roh bermanifestasi sebagai sosok bayangan. Namun kali ini, alih-alih maju, mereka tampak mendengarkan, tertarik pada kata-kata kuno yang diucapkan. Saat ritual mencapai klimaksnya, Jonathan mengangkat belati upacara, yang bilahnya bertuliskan simbol-simbol kuno. Dengan nyanyian terakhir yang kuat, dia menjatuhkan belati ke tanah, secara simbolis mematahkan kutukan. Udara memancarkan cahaya dan energi, bayangan menghilang dalam sekejap. Cahaya mumi memudar, hanya menyisakan keheningan damai di aula. Tim berdiri diam, napas mereka tersengal-sengal. Mereka telah melakukannya. Kutukan itu dipatahkan, roh-roh menjadi tenang. Dr. Hasan memasuki aula, wajahnya bercampur antara lega dan kagum. Apakah ini sudah berakhir? Dia bertanya, suaranya nyaris berbisik. Jonathan mengangguk. Ya, ini sudah berakhir. Roh-roh itu dalam keadaan damai sekarang. Tim berpelukan, hati mereka dipenuhi dengan rasa pencapaian dan kelegaan. Mereka telah menghadapi kegelapan dan muncul sebagai pemenang, menghormati tradisi kuno dan melindungi makhluk hidup. Ketika mereka meninggalkan ruang pameran,
Cahaya fajar pertama menyinari cakrawala. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka telah menjembatani kesenjangan antara masa lalu dan masa kini, membawa kedamaian bagi roh kuno dan menjamin keselamatan pengunjung museum. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai, namun mereka siap menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Bersatu dalam tujuan mereka dan dipandu oleh kebijaksanaan kuno, mereka akan terus mengungkap rahasia masa lalu, menghormati warisan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Bab 5, Museum Kengerian, Bagian 2, Pertemuan Mematikan. Museum Agung Mesir telah menjadi mercusuar bagi para penggemar sejarah dan wisatawan dari seluruh dunia. Namun, kegembiraan seputar pameran Tutankhamun yang baru diresmikan dinodai oleh bisikan-bisikan tentang kejadian-kejadian aneh dan kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan. Kegelisahan awal segera digantikan oleh ketakutan ketika kekuatan gelap mumi mulai bermanifestasi lebih agresif, mengarah pada pertemuan mematikan yang akan meninggalkan bekas abadi pada semua orang yang menyaksikannya. Pertemuan mematikan pertama terjadi pada Selasa sore yang tenang. Sekelompok anak-anak dari sekolah setempat datang mengunjungi museum. Tawa dan obrolan mereka memenuhi aula. Di antara mereka adalah Laila, seorang anak berusia 8 tahun yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu yang sangat tertarik dengan Mesir kuno. Dia sangat terpesona oleh mumi putri-putri Tutankhamun, bentuknya yang kecil dan halus sangat kontras dengan kemegahan artefak ayah mereka. Saat anak-anak berkumpul di sekitar kotak kaca, Laila merasakan tarikan aneh ke arah mumi putri bungsu. Mengabaikan instruksi pemandu, dia menekankan tangannya ke kaca. Napasnya mengepul di permukaan. Teman-temannya terkikik dan bergabung dengannya, wajah mereka dekat ke layar. Tiba-tiba, Laila merasakan sensasi dingin dan tajam menjalar ke tangan dan lengannya. Dia terkesiap, mencoba menarik diri, tapi tangannya seperti terpaku pada kaca. Matanya melebar ketakutan ketika dia melihat mata mumi itu bersinar redup. Kain pembungkusnya bergeser seolah-olah sang putri kuno terbangun dari tidur abadinya. Teriakannya menembus udara, menarik perhatian pemandu dan anak-anak lainnya. Mereka bergegas ke sisinya, tetapi ketika mereka mencoba menariknya menjauh, mereka juga merasakan hawa dingin yang membekukan menyebar ke seluruh anggota tubuh mereka. Pemandu berhasil melepaskan diri dan meraih Laila, menariknya menjauh dari kotak itu dengan seluruh kekuatannya. Laila terjatuh ke lantai, tak sadarkan diri, kulitnya dingin dan pucat. Anak-anak yang lain mundur ketakutan. Mata mereka beralih ke Laila dan mumi yang sekarang masih ada. Pemandu dengan cepat meminta bantuan, dan Laila dibawa ke rumah sakit, di mana dia koma selama beberapa hari. Berita tentang kejadian tersebut menyebar dengan cepat, dan staf museum semakin khawatir. Dr. Jonathan Rivers dan timnya tahu bahwa kekuatan mumi semakin meningkat, namun mereka tidak mengantisipasi manifestasi langsung dan mematikan seperti itu. Mereka mengintensifkan penelitian mereka, berharap menemukan cara untuk membendung kekuatan gelap sebelum lebih banyak nyawa yang terancam. Terlepas dari upaya mereka, hantu terus berlanjut, semakin ganas dan tidak dapat diprediksi. Suatu malam, petugas keamanan yang bertugas, Ahmed, sedang berkeliling ketika dia mendengar senandung melodi lembut datang dari pameran Tutankhamun. Penasaran, dia mengikuti suara yang sepertinya berasal dari kotak mumi. Saat dia mendekat, dengungan itu semakin keras, semakin mendesak. Ahmed merasakan dorongan aneh untuk mendekat. Pikirannya dikaburkan oleh melodi yang menghipnotis. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kaca itu, jari-jarinya gemetar. Saat tangannya bersentuhan, dengungan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang menusuk tulang. Udara menjadi dingin, dan Ahmed merasakan tekanan di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Dia mencoba menarik diri, tetapi tangannya tertahan, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempatnya. Mumi putri yang lebih tua mulai bersinar, pembungkus linennya sedikit terurai dan memperlihatkan tangan kering yang terulur ke arahnya. Mata Ahmed membelalak ngeri, tapi dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Tangan mumi itu melewati kaca, jari-jari kerangkanya melingkari pergelangan tangannya. Rasa sakit yang menusuk menjalar ke seluruh tubuh Ahmed, dan dia merasakan kekuatan hidupnya terkuras habis.
penglihatannya kabur, dan kegelapan menyelimuti tepi pandangannya. Dia mencoba melawannya, tapi hawa dinginnya terlalu menyengat, melemahkan kekuatan dan kemauannya. Ketika shift pagi tiba, mereka menemukan Ahmed terbaring tak bernyawa di lantai, kulitnya keriput dan matanya terbuka lebar dalam jeritan terakhir yang hening. Pemandangan itu mengejutkan staf museum, dan rumor tentang kutukan mematikan mulai menyebar dengan cepat. Dr. Rivers tahu mereka harus bertindak cepat. Mumi-mumi itu bukan sekadar artefak, mereka adalah saluran bagi kekuatan yang kuat dan berbahaya yang semakin hari semakin kuat. Dia menyerukan pertemuan darurat dengan Dr. Nadia Hassan dan seluruh timnya untuk menyusun rencana untuk melindungi museum dan pengunjungnya. Kita tidak bisa menyembunyikan hal ini lebih lama lagi, kata Dr. Hassan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Masyarakat perlu diberi informasi, dan kita perlu menutup pameran sampai kita dapat menetralisir ancaman tersebut. Jonathan mengangguk. Sepakat, kita perlu menahan mumi dan melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh. Ini di luar pemahaman awal kita tentang kutukan tersebut. Hal ini terus berkembang dan kami perlu menyesuaikan pendekatan kami. Tim memutuskan untuk menutup pameran dan meningkatkan langkah-langkah keamanan. Mereka mendatangkan ahli kutukan kuno dan fenomena supernatural dengan harapan menemukan solusi. Penutupan museum diumumkan, dan masyarakat diimbau untuk menjauh sampai pemberitahuan lebih lanjut. Meskipun tindakan pencegahan telah ditingkatkan, kekuatan gelap mumi terus mendatangkan malapetaka. Suatu malam, sekelompok remaja yang penasaran menyelinap ke museum, berharap bisa menangkap rekaman hantu untuk akun media sosial mereka. Berbekal senter dan kamera, mereka berjalan menuju pameran yang tertutup rapat. Tawa mereka bergema di aula kosong. Saat mereka mendekati peti mumi, suhu turun dan senter mereka berkedip-kedip. Tidak terpengaruh, mereka mulai syuting, berbisik-bisik dengan penuh semangat tentang potensi ketenaran viral. Tiba-tiba, udara menjadi kental dengan rasa takut yang nyata. Kotak kacanya berkabut, dan cahaya samar seperti hantu mulai memancar dari mumi. Para remaja merasakan rasa takut yang luar biasa, namun mereka tidak bisa memalingkan muka. Mumi sang putri yang lebih tua mulai bergerak, pembungkus linennya bergemerisik seolah-olah angin sepoi-sepoi melewati kotak yang tertutup rapat. Salah satu remaja, seorang anak laki-laki bernama Sam, melangkah mendekat, kameranya terfokus pada pemandangan yang menakutkan itu. Tanpa peringatan, mata mumi itu langsung terbuka, bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Kacanya pecah, dan hembusan angin kencang menjatuhkan Sam ke tanah. Para remaja lainnya berteriak dan berlari, namun pintu pameran terbanting menutup, menjebak mereka di dalam. Sam mencoba merangkak menjauh, tapi tangan mumi itu terulur, jari-jari kerangkanya melingkari pergelangan kakinya. Dia merasakan hawa dingin yang begitu hebat hingga membakar, dan teriakannya bergema di seluruh aula. Para remaja lainnya menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Sam mengejang, kekuatan hidupnya terkuras habis di depan mata mereka. Ketika tim keamanan akhirnya mendobrak pintu, mereka menemukan tubuh Sam tak bernyawa dan remaja lainnya meringkuk di sudut, trauma dan menangis. Staf museum tahu bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh di luar kendali mereka. Rivers dan timnya melipat gandakan upaya mereka, berkonsultasi dengan setiap pakar yang ada dan menjajaki setiap kemungkinan yang ada. Mereka tahu bahwa kekuatan gelap mumi semakin kuat dan waktu hampir habis. Suatu malam, saat mereka mempelajari teks-teks kuno dan berkonsultasi dengan penasihat spiritual, mereka menerima kunjungan dari tamu tak terduga. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah tradisional Mesir, memperkenalkan dirinya sebagai Syekh Abdul Rahman, seorang tabib spiritual terkenal dan pakar kutukan kuno. "Saya telah mendengar penderitaan Anda," kata Syekh Abdul, suaranya tenang dan mantap. "Roh-roh yang kamu hadapi tidak hanya dikutuk, mereka terikat oleh sihir yang kuat dan kuno. Untuk mematahkan kutukan ini, Anda harus memahami asal-usulnya dan melakukan ritual yang sangat penting." Dr. Rivers mendengarkan dengan seksama ketika Syekh Abdul menjelaskan sejarah dan sifat kutukan. Mumi-mumi tersebut bukan hanya korban dari mantra pelindung, mereka adalah penjaga yang bertugas mempertahankan tempat peristirahatan mereka dan membalas dendam kepada siapapun yang mengganggunya. Untuk menenangkan roh-roh ini,
Anda harus menunjukkan rasa hormat dan hormat kepada mereka, lanjut Syekh Abdul. Anda harus menyatukan kembali mereka dengan keluarganya dan melakukan ritual untuk melepaskan jiwa mereka dari ikatan duniawi. Hanya dengan cara itulah kekuatan gelap akan dipadamkan dan gangguan yang dihantui akan berhenti. Dengan bimbingan Syekh Abdul, tim mempersiapkan ritual tersebut. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan mempelajari mantra, mengetahui bahwa ini adalah harapan terakhir mereka. Museum tetap tutup, dan masyarakat menunggu kabar dengan cemas. Pada malam ritual, tim berkumpul di ruang pameran, hati mereka dipenuhi antisipasi. Syekh Abdul memimpin mereka melalui persiapan, kehadirannya memberikan pengaruh yang menenangkan di tengah ketegangan. Menjelang tengah malam, mereka memulai ritual, melantunkan kata-kata kuno dan memberikan persembahan kepada roh. Udara semakin dipenuhi energi, suhu menurun seiring dengan kotak bumi yang mulai bersinar. Roh-roh itu bermanifestasi sekali lagi, bentuknya samar-samar dan tidak jelas. Namun kali ini, alih-alih menyerang, mereka tampak mendengarkan, tertarik pada kekuatan ritual tersebut. Tim melanjutkan mantranya, suara mereka semakin kuat dan percaya diri. Sebuah penghalang cahaya terbentuk di sekitar bumi, berkilauan dengan energi. Roh-roh itu mendekat, mata mereka dipenuhi campuran kemarahan dan kesedihan. Jonathan melangkah maju sambil memegang belati upacara bertuliskan simbol-simbol kuno. Dengan belati ini, kami memutuskan ikatan yang mengikatmu, katanya, suaranya mantap. Kami menghormati Anda dan melepaskan Anda dari ikatan duniawi Anda. Pergilah dengan damai, dan semoga semangatmu mendapat istirahat. Dengan nyanyian terakhir yang kuat, dia menjatuhkan belati itu ke tanah. Udara memancarkan cahaya dan energi, bayangan menghilang dalam sekejap. Cahaya mumi memudar, hanya menyisakan keheningan damai di aula. Tim berdiri diam, napas mereka tersengal-sengal. Mereka telah melakukannya. Kutukan itu dipatahkan, roh-roh menjadi tenang. Saat mereka pergi, ruang pameran, cahaya fajar pertama menyinari cakrawala. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka telah menjembatani kesenjangan antara masa lalu dan masa kini, membawa kedamaian bagi roh kuno dan menjamin keselamatan pengunjung museum. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai, namun mereka siap menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Bersatu dalam tujuan mereka dan dipandu oleh kebijaksanaan kuno, mereka akan terus mengungkap rahasia masa lalu, menghormati warisan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Bab 5. Museum Kengerian, Bagian 3. Kutukan Menyebar. Museum Agung Mesir telah ditutup untuk umum selama lebih dari sebulan, namun kutukan mumi Tutankhamun tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Terlepas dari upaya gagah berani dari Dr. Jonathan Rivers dan timnya, kekuatan jahat tampaknya semakin kuat, menyebarkan pengaruhnya melampaui batas museum dan ke kota sekitarnya. Jalan-jalan di Kairo mulai bergema dengan bisikan-bisikan balas dendam kuno, dan kota metropolitan yang tadinya ramai itu dicekam oleh ketakutan yang semakin besar. Ini dimulai dengan perubahan halus. Suhu di sekitar museum turun secara signifikan, bahkan selama puncak musim panas Mesir yang terik. Warga melaporkan mendengar bisikan-bisikan aneh dan menakutkan di malam hari, suara-suara yang berbicara dalam bahasa yang sudah lama terlupakan. Hewan peliharaan dan hewan liar menghindari area tersebut. Naluri mereka merasakan bahaya yang belum dapat dipahami manusia. Suatu malam, sekelompok kecil arkeolog muda yang ingin mengungkap rahasia kutukan tersebut memutuskan untuk menjelajah ke museum yang tersegel. Mereka percaya bahwa jika mereka dapat mendokumentasikan kejadian supernatural, mereka mungkin menemukan cara untuk memahami dan pada akhirnya menghilangkan kutukan tersebut. Berbekal peralatan berteknologi tinggi dan didorong oleh campuran rasa ingin tahu dan skeptis, mereka memasuki museum melalui pintu layanan tersembunyi. Saat mereka berjalan melewati aula yang gelap, udara bertambah berat karena firasat. Senter mereka berkedip-kedip, menghasilkan bayangan panjang yang menari-nari pada artefak kuno. Semakin dalam mereka menjelajah, semakin kuat perasaan diawasi. Salah satu arkeolog, seorang wanita muda bernama Sarah, mulai merasakan hawa dingin sedingin es mengalir di tulang punggungnya, seolah-olah ada jari-jari tak kasat mata yang menyentuh kulitnya.
Di ruang pameran, tempat mumi Putri Tutankhamun dibaringkan, udaranya bahkan lebih dingin. Kelompok tersebut menyiapkan peralatan mereka, bersiap untuk menangkap tanda-tanda alam gaib. Saat mereka bekerja, cahaya lembut seperti hantu mulai memancar dari kotak mumi. Para arkeolog bertukar pandang dengan gugup. Keberanian awal mereka memudar karena ketegangan yang nyata. Tiba-tiba, kotak kaca mulai bergetar dan ratapan sedih memenuhi udara. Para arkeolog membeku, mata mereka membelalak ketakutan. Pembungkus linen mumi mulai terurai, dan wujud hantu putri-putri muda muncul. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Roh-roh itu melayang ke arah para penyusup. Ekspresi mereka bercampur antara kesedihan dan kemarahan. Jeritan Sarah menggema di aula saat roh-roh itu mengulurkan tangan mereka melewati tubuhnya. Dia merasakan sentakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah jiwanya terkoyak. Yang lain mencoba menariknya menjauh, tetapi cengkeraman roh-roh itu terlalu kuat. Dengan tangisan terakhirnya yang putus asa, Sarah terjatuh ke lantai, tak bernyawa. Kepanikan pun terjadi ketika para arkeolog yang tersisa meninggalkan museum. Peralatan mereka ditinggalkan karena tergesa-gesa. Mereka turun ke jalan, terengah-engah dan ketakutan, menyebarkan berita tentang apa yang mereka saksikan. Ketakutan kota itu berubah menjadi histeria ketika berita kematian Sarah dan kutukan yang semakin meningkat menyebar dengan cepat. Beberapa hari berikutnya ditandai dengan serangkaian peristiwa yang semakin aneh dan mematikan. Di sebuah gedung apartemen di dekatnya, seorang wanita tua bernama Fatima terbangun di tengah malam karena suara langkah kaki di ruang tamunya. Karena mengira itu adalah pencuri, dia mengambil senter dan dengan hati-hati berjalan menuju kebisingan. Saat dia memasuki ruangan, dia bertemu dengan pemandangan sesosok hantu. Matanya bersinar dengan cahaya yang sama seperti mumi. Jeritan Fatima terhenti ketika sosok itu menerjangnya. Sentuhan sedingin es membekukannya di tempatnya. Tetangganya menemukannya keesokan paginya. Tubuhnya dingin dan tak bernyawa. Wajahnya membeku karena ketakutan. Insiden serupa terjadi di seluruh kota, lebih mengerikan dari sebelumnya. Orang-orang melaporkan melihat arwah orang Mesir kuno berkeliaran di jalanan. Ratapan sedih mereka memenuhi udara malam. Dr. Jonathan Rivers dan timnya sudah kehabisan akal. Mereka telah mencoba segala daya mereka untuk menahan kutukan tersebut, tetapi jelas bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan di luar pemahaman mereka. Keputusasaan mendorong mereka untuk mencari bantuan dari sumber yang tidak terduga. Seorang cenayang terkenal bernama Laila Hasan, yang dikenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan dunia roh. Laila tiba di museum dengan suasana tenang dan percaya diri. Kehadirannya menjadi mercusuar harapan di tengah kekacauan. Dia melakukan pemanggilan arwah di ruang pameran, berharap dapat menghubungi roh dan memahami motif mereka. Saat dia memasuki keadaan kesurupan, suhu di dalam ruangan turun drastis, dan wujud hantu dari mumi muncul sekali lagi. Melalui Laila, roh-roh tersebut mengungkapkan penderitaan mereka dan keinginan mereka akan perdamaian. Mereka mengungkapkan, keresahan mereka bermula dari terganggunya tempat peristirahatan dan terpisahnya keluarga. Kutukan itu merupakan tindakan perlindungan yang putus asa, namun kutukan itu telah merenggut nyawanya sendiri, dipicu oleh kesedihan dan kemarahan yang berkepanjangan dari para putri zaman dahulu. Memahami penderitaan mereka, Laila mengomunikasikan niat tim untuk menyatukan kembali para mumi dan menghormati warisan mereka. Roh-roh itu tampak tenang, cahayanya sedikit meredup. Itu adalah kemenangan kecil, namun memberi Jonathan dan timnya semangat baru untuk memiliki tujuan. Mereka segera mulai bekerja, bersiap memindahkan mumi ke makam yang baru dibangun dan disucikan yang dirancang untuk menghormati Tutankhamun dan keluarganya. Prosesnya penuh dengan bahaya, karena pengaruh kutukan masih ada, namun tim bertahan, didorong oleh pengetahuan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengakhiri mimpi buruk tersebut. Saat mumi-mumi tersebut dengan hati-hati diangkut ke tempat peristirahatan baru mereka, kota itu menahan napas. Jalanan sangat sunyi, hiruk-pikuk yang biasa digantikan oleh keheningan yang mencemaskan. Akhirnya, mumi-mumi tersebut dikuburkan di makam baru mereka, dan sebuah ritual yang kuat dilakukan untuk menutup kutukan dan membawa kedamaian bagi roh-roh yang gelisah.
Pada hari-hari berikutnya, suhu kembali normal, dan bisikan-bisikan menakutkan menghilang. Semangat Putri Tutankhamun akhirnya damai. Kisah tragis mereka menjadi pengingat yang pedih akan kekuatan cinta dan konsekuensi dari gangguan masa lalu. Museum Agung Mesir dibuka kembali dengan rasa hormat yang baru terhadap artefak kuno yang disimpannya. Pengunjung disambut dengan sebuah plakat yang menceritakan kisah mumi dan kutukan, sebuah bukti warisan abadi Tutankhamun dan keluarganya. Kota Kairo perlahan kembali normal, namun kenangan akan pertemuan mematikan dan penyebaran kutukan akan tetap melekat di benak penduduknya selama bertahun-tahun yang akan datang. Dr. Jonathan Rivers dan timnya melanjutkan pekerjaan mereka, sekarang dengan rasa hormat yang lebih dalam terhadap roh kuno yang mereka pelajari. Mereka tahu bahwa masa lalu menyimpan banyak rahasia, dan bahwa batas antara sejarah dan hal-hal gaib seringkali lebih tipis dari yang pernah mereka bayangkan. Bab 6, Pelarian dan Konfrontasi Terakhir, Bagian 1, Tindakan Putus Asa. Matahari terbenam di bawah cakrawala, membuat Museum Agung Mesir berada dalam bayang-bayang saat Dr. Jonathan Rivers dan timnya berkumpul di pusat komando darurat yang mereka dirikan di kantor kurator. Minggu-minggu terakhir ini merupakan cobaan yang mengerikan, penuh dengan hantu yang tak henti-hentinya, fenomena yang tak dapat dijelaskan, dan ancaman kutukan yang telah menyebarkan sulur-sulur gelapnya ke seluruh kota. Saat malam mulai larut, keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecahkan oleh dengungan peralatan mereka yang sesekali. Jonathan mengusap rambutnya yang acak-acakan, wajahnya dipenuhi kelelahan dan tekad. Kita memerlukan pendekatan baru, katanya, suaranya serak karena kurang tidur. Semua yang kami coba sejauh ini hanya membuat marah para roh. Laila Hasan, medium psikis yang berperan penting dalam berkomunikasi dengan roh kuno, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Roh keluarga Tutankhamun terikat oleh sihir yang kuat. Untuk mematahkan kutukan tersebut, kita perlu memahami asal-usulnya dan menemukan cara untuk membalikannya. Profesor Mahmud, ahli Egiptologis senior di museum, menelusuri tumpukan teks dan gulungan kuno yang telah mereka teliti selama berhari-hari. Pasti ada sesuatu yang kita lewatkan, gumamnya. Beberapa petunjuk, suatu ritual yang bisa menenangkan roh dan mengakhiri mimpi buruk ini. Saat tim mempelajari penelitian mereka lebih dalam, Laila menutup matanya dan mulai bermeditasi, berharap mendapat bimbingan dari dunia roh. Udara di ruangan itu semakin dingin, dan bisikan samar mengisi kesunyian. Mata Laila terbuka, tatapannya intens dan fokus. Saya telah melihat sebuah penglihatan, katanya, suaranya diwarnai dengan nada mendesak. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan dengan menyatukan kembali mumi keluarga Tutankhamun dan melakukan ritual suci yang telah hilang seiring berjalannya waktu. Namun untuk melakukannya, kita harus mengambil artefak kuno yang dikenal sebagai An of Ma'at, yang menyimpan kunci untuk membalikan kutukan itu. Alis Jonathan berkerut penuh konsentrasi. An dari Ma'at, aku pernah membacanya. Katanya, ini adalah jimat ampuh yang mewujudkan keseimbangan dan keadilan, tapi sudah hilang selama berabad-abad. Profesor Mahmud mencondongkan tubuh ke depan, matanya bersinar karena kegembiraan. Ada referensi tentang An di arsip lama. Menurut legenda, itu disembunyikan di ruang rahasia di Lembah Para Raja, tempat yang hanya diketahui oleh pendeta paling terpercaya pada saat itu. Bertekad untuk mengakhiri kutukan itu untuk selamanya, tim dengan cepat merumuskan rencana. Mereka akan melakukan perjalanan ke Lembah Para Raja dan mencari ruang tersembunyi, dipandu oleh teks-teks kuno dan kemampuan psikis Laila. Perjalanan ini akan berbahaya, tapi itulah satu-satunya harapan mereka. Keesokan paginya, Jonathan, Laila, Profesor Mahmud, dan sekelompok arkeolog dan personel keamanan terpilih berangkat ke Lembah Para Raja. Pemandangan gurun terbentang di hadapan mereka, sebuah pengingat akan berlalunya waktu dan warisan abadi Mesir kuno. Saat mereka mendekati lembah, tim dapat merasakan beban sejarah menekan mereka, dan firasat buruk menetap di hati mereka. Dengan menggunakan teks-teks kuno sebagai panduan, tim menavigasi lorong-lorong labirin dan ruang-ruang tersembunyi di lembah. Berjam-jam berubah menjadi hari-hari ketika mereka dengan cermat mencari petunjuk, tekad mereka tak tergoyahkan meski tantangan semakin berat. Panas yang menyengat,
medan yang berbahaya, dan perasaan selalu diawasi memang berdampak buruk, namun mereka terus melanjutkan perjalanan, didorong oleh urgensi misi mereka. Pada hari ketiga, indera psikis Layla membawa mereka ke daerah terpencil di lembah, di mana mereka menemukan pintu masuk tersembunyi yang tertutup pasir dan batu selama berabad-abad. Saat mereka melewati pintu masuk, rasa antisipasi memenuhi udara. Ini dia, ruang tersembunyi yang menyimpan kunci untuk memecahkan kutukan. Ruangan itu gelap dan pengap, dipenuhi sisa-sisa ritual kuno dan gema doa-doa yang sudah lama terlupakan. Di tengah ruangan berdiri sebuah alas batu, yang di atasnya bertumpu An-Maed. Jimat itu berkilau dengan cahaya dunia lain, ukiran dan simbolnya yang rumit memancarkan kekuatan dan kebijaksanaan kuno. Saat Jonathan dengan hati-hati mengangkat An dari tempat peristirahatannya, suara gemuruh pelan bergema di seluruh ruangan. Dinding-dindingnya tampak berdenyut dengan energi, dan udara semakin kental dengan kehadiran kekuatan tak terlihat. Tim tahu bahwa mereka hanya punya sedikit waktu luang. Mereka segera kembali ke permukaan, An-Maed dengan aman berada di tangan mereka. Kembali ke Grand Egyptian Museum, tim bersiap untuk ritual terakhir. Mereka mengumpulkan mumi keluarga Tutankhamun, menempatkannya dalam lingkaran suci di ruang pameran. Layla, dengan An-Maed di tangan, berdiri di tengah, siap melakukan ritual yang akan mengakhiri kutukan. Saat ritual dimulai, ruangan menjadi dingin, dan wujud hantu dari roh kuno muncul sekali lagi. Mata mereka bersinar dengan campuran harapan dan kesedihan, menyaksikan Layla membacakan mantra kuno dan menggunakan kekuatan Anf. Udara berderak karena energi, dan mumi mulai bersinar dengan cahaya halus. Jonathan dan yang lainnya menyaksikan dengan kagum saat arwah keluarga Tutankhamun ditarik ke arah An. Wujud mereka menyatu menjadi satu pancaran cahaya. Beban kutukan yang menindas terangkat, digantikan oleh rasa damai dan tenteram. Ritual tersebut mencapai klimaksnya, dan dengan semburan cahaya terakhir, roh-roh itu menghilang, perjalanan panjang mereka akhirnya berakhir. Para mumi terbaring tenang, jiwa mereka terbebas dari belenggu kutukan. An-Maed, tujuannya terpenuhi, meredup dan kembali ke keadaan semula. Tim menghela nafas lega, cobaan berat mereka akhirnya berakhir. Mereka telah menghadapi kengerian yang tak terbayangkan dan mengungkap rahasia kuno. Namun pada akhirnya mereka menang. Kutukan Tutankhamun telah dipatahkan, dan arwah keluarganya pun damai. Ketika mereka keluar dari ruang pameran, cahaya fajar pertama menyinari cakrawala. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka telah menjembatani kesenjangan antara masa lalu dan masa kini, membawa kedamaian bagi roh kuno dan menjamin keselamatan pengunjung museum. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai, namun mereka siap menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Bersatu dalam tujuan mereka dan dipandu oleh kebijaksanaan kuno, mereka akan terus mengungkap rahasia masa lalu, menghormati warisan orang-orang yang telah datang sebelumnya. Bab 6, Pelarian dan Konfrontasi Terakhir, Bagian 2, Menghadapi Mumi. Museum Agung Mesir tidak pernah terlihat lebih buruk lagi. Bayangan menari-nari di bawah sinar bulan, memberikan ilusi gerakan yang sebenarnya tidak ada, dan udara kental dengan rasa takut yang hampir terlihat jelas. Dr. Jonathan Rivers, Layla Hasan, Profesor Mahmud, dan anggota tim lainnya berdiri di pintu masuk ruang pameran, napas mereka pendek, saraf mereka tegang. Di dalam, mumi keluarga Tutankhamun ditata dengan keanggunan yang mengerikan. Pembungkus kuno mereka masih mempertahankan wujud orang mati. Mumi-mumi ini adalah sumber kutukan, dan tim telah berada di ambang kegilaan karena hantu yang menghantui mereka. Kini saatnya menghadapi sumber teror mereka secara langsung. Apa kita siap? Tanya Jonathan, suaranya mantap namun rendah. Dia melirik ke setiap anggota tim, mencari tanda-tanda keraguan. Tidak ada yang menunjukkan rasa takut, tapi ketegangan di mata mereka terlihat jelas. Layla mencengkeram An-Maed erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Ini satu-satunya kesempatan kita, katanya. Roh-roh terikat pada tubuh ini. Kita harus melakukan ritual untuk menyatukan kembali jiwa mereka dan mengakhiri kutukan. Tim bergerak maju sebagai satu kesatuan, langkah kaki mereka bergema di aula besar.
Mereka mengatur diri mereka dalam lingkaran di sekitar mumi. Setiap orang mengambil posisi dengan kehikmatan yang sesuai dengan gawatnya situasi. Laila berdiri di tengah, An-Mi terangkat tinggi. Mulailah mantranya. Profesor Mahmud menginstruksikan, suaranya hanya berupa bisikan. Laila memejamkan mata dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang sangat kuno sehingga kata-katanya seakan beresonansi dengan batu-batu di museum. Saat dia berbicara, udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin dan dengungan pelan memenuhi aula, seolah tatanan realitas sedang diubah oleh kekuatan kata-katanya. Para mumi mulai bergerak, awalnya hanya gerakan kecil, kedutan jari, pergeseran anggota tubuh. Tapi kemudian, satu demi satu, mereka mulai bangkit, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Tim menyaksikan dengan takjub saat mumi-mumi itu berdiri, tubuh mereka digerakkan oleh kekuatan kuno dan jahat. Teruslah bernyanyi, desak Jonathan, suaranya bergetar karena berusaha tetap tenang. Suara Laila semakin keras, semakin mendesak, saat dia mengangkat An-Mi tinggi-tinggi di atas kepalanya. Artefak itu bersinar dengan cahaya cemerlang, menimbulkan bayangan panjang di seluruh ruangan. Para mumi mundur, gerakan mereka menjadi semakin tidak menentu dan hiruk-pikuk. Udara dipenuhi hiruk-pikuk ratapan yang tidak wajar, suara roh-roh kuno yang berseru dalam kesedihan dan kemarahan. Suhu terus turun, dan tim dapat melihat napas mereka berkabut di udara. Tiba-tiba, salah satu mumi menerjang Laila, tangannya yang membusuk mengulurkan tangan untuk menggenggamnya. Jonathan melompat maju sambil mengacungkan obor darurat yang telah disiapkannya sebelumnya. Dia mengayunkannya ke mumi itu, kobaran api menyebabkannya mundur dan mundur. Kita harus menahan mereka, dia berteriak. Laila butuh lebih banyak waktu. Tim membentuk lingkaran pertahanan di sekitar Laila, menggunakan alat apapun yang mereka miliki untuk menangkis mumi yang mendekat. Profesor Mahmud memegang tongkat kuno, hieroglifnya bersinar redup seolah menanggapi ancaman. Anggota tim lainnya menggunakan obor, sekop, dan bahkan pecahan artefak untuk menjauhkan mumi. Nyanyian Laila semakin keras, suaranya menjadi mercusuar yang kuat di tengah kekacauan. An-Mi berdenyut dengan energi, cahayanya semakin terang setiap saat. Para mumi melolong kesakitan, wujud mereka berkedip-kedip saat kekuatan ritual mulai bekerja. Salah satu mumi, yang lebih besar dan lebih mengesankan dari yang lain, menerobos garis pertahanan. Ia meraih Jonathan dengan kecepatan yang melampaui penampilan kunonya. Jonathan menghindar sambil mengayunkan obornya sekuat tenaga. Nyala api mengenai pembungkus mumi tersebut, dan ia terbakar, menggeliat kesakitan sebelum ambruk menjadi tumpukan yang membara. Kita hampir sampai. Laila menangis, suaranya dipenuhi campuran keputusasaan dan harapan. Sedikit lagi, para mumi tidak henti-hentinya, serangan mereka menjadi semakin heboh saat ritual mendekati klimaksnya. Tim bertarung dengan gagah berani, namun ketegangan mulai terlihat. Luka dan memar merusak kulit mereka, dan gerakan mereka melambat karena kelelahan. Akhirnya, dengan teriakan kemenangan terakhir, Laila menyelesaikan mantranya. An-Mi berkobar dengan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang kejut energi meledak darinya, menyapu seluruh aula. Mumi-mumi itu terlempar ke belakang, tubuh mereka ambruk menjadi tumpukan tak bernyawa saat cahaya menyinari mereka. Raungan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang mendalam. Beban kutukan yang menekan itu terangkat, dan udara menjadi lebih hangat. Tim itu berdiri dalam keheningan yang tertegun, napas mereka tersengal-sengal. Sudah berakhir, bisik Laila sambil menurunkan An-Mi. Dia terhuyung berdiri, dan Jonathan bergegas untuk mendukungnya. Kau berhasil, katanya, suaranya dipenuhi rasa kagum dan lega. Kau mematahkan kutukan itu. Laila mengangguk lemah, tenaganya hampir habis. Para roh sudah tenang sekarang. Mereka akhirnya bisa beristirahat. Tim berkumpul, wajah mereka dipenuhi campuran antara lega dan tidak percaya. Mereka telah menghadapi hal yang tak terbayangkan dan muncul sebagai pemenang. Mumi-mumi itu tergeletak diam, ancaman mereka akhirnya padam. Saat cahaya fajar pertama mulai menyinari jendela ruang pameran, tim berjalan keluar,
Langkah mereka berat karena kelelahan, namun hati mereka ringan karena mengetahui bahwa mereka telah berhasil. Kutukan Tutankhamun telah dipatahkan, dan arwah keluarganya bebas. Jonathan melihat kembali ke museum. Fasadnya sekarang bermandikan hangatnya cahaya matahari terbit. Itu adalah hari yang baru, awal yang baru, dan warisan para Firaun kuno akan terus menginspirasi dan membuat kagum, namun tidak lagi menghantui. Cobaan berat ini telah membentuk ikatan di antara mereka, ikatan teror dan kemenangan bersama. Mereka telah menghadapi kegelapan masa lalu dan muncul ke dalam terang, semangat mereka tak terpatahkan. Bersama-sama, mereka akan terus mengeksplorasi misteri sejarah, dengan rasa hormat baru terhadap kekuatan dan bahaya dunia kuno. Bab 6, Pelarian dan Konfrontasi Terakhir, Bagian 3, Pengorbanan dan Kemenangan. Museum Agung Mesir, meski kini sepi, tampak menahan napas menantikan saat-saat terakhir perjuangan. Tim, yang babak belur dan lelah, berdiri di tengah-tengah mumi yang jatuh. Tubuh dan pikiran mereka didorong hingga batas maksimal. Pertarungan tersebut berlangsung lama dan sulit, dan meskipun mereka berhasil menaklukkan mumi-mumi terkutuk itu untuk sementara waktu, energi jahat kutukan itu masih tetap ada, mengancam akan membangkitkan kembali kengerian yang baru saja mereka hadapi. Dr. Jonathan Rivers, Laila Hasan, Profesor Mahmud, dan yang lainnya berkumpul di sekitar pameran pusat tempat mumi keluarga Tutankhamun berada. Udara terasa kental dengan rasa finalitas yang akan datang. An-Ayat masih bersinar samar di tangan Laila, namun kekuatannya semakin berkurang, dan mereka semua tahu bahwa solusi yang lebih permanen diperlukan untuk memastikan kutukan itu benar-benar dipatahkan. Kita harus menutup kutukan itu untuk selamanya, kata Jonathan. Suaranya tegas meskipun kelelahan terlihat di wajahnya. Ritual saja tidak akan cukup. Kita perlu memastikan roh menemukan kedamaian abadi. Profesor Mahmud mengangguk setuju, wajahnya pucat namun tegas. Ada teks kuno yang berbicara tentang pengorbanan terakhir, yang mengikat roh ke akhirat dan mencegah mereka kembali. Itu berbahaya, tapi mungkin itu satu-satunya harapan kita. Laila mendongak, matanya mencerminkan campuran tekad dan ketakutan. Apa maksudnya? Dia bertanya pelan. Teks tersebut berbicara tentang kehidupan yang rela diberikan untuk menjembatani kesenjangan antara yang hidup dan yang mati, jelas Mahmud. Pengorbanan yang menyalurkan energi makhluk hidup untuk membimbing roh menuju peristirahatan mereka. Keheningan menyelimuti kelompok itu saat kata-katanya meresap. Mereka telah mencapai sejauh ini, berjuang begitu keras, dan sekarang salah satu dari mereka harus melakukan pengorbanan terbesar untuk memastikan kemenangan mereka. Aku akan melakukannya, kata Laila. Suaranya mantap meski tangannya gemetar. Aku sudah terhubung dengan kutukan ini sejak awal. Sudah sepantasnya aku menyelesaikannya sampai akhir. Tidak, jawab Jonathan tegas sambil melangkah maju. Seharusnya itu aku. Aku pemimpin tim ini. Ini adalah tanggung jawabku. Jonathan, kata Laila lembut, kamu punya banyak hal untuk dijalani. Kamu punya keluarga yang menunggumu di rumah. Biarkan aku melakukan ini. Aku mendedikasikan hidupku untuk mempelajari teks-teks kuno ini. Aku tahu risikonya, dan saya siap menghadapi mereka. Tim memandang, wajah mereka dipenuhi campuran kesedihan dan kekaguman atas keberanian Laila. Jonathan bergumul dengan keputusan tersebut, hatinya berat memikirkan kehilangan kolega dan teman yang berharga. Apa kamu yakin? Dia akhirnya bertanya, suaranya nyaris berbisik. Laila mengangguk, senyum kecil sedih di bibirnya. Ya, ini adalah pilihanku. Inilah caraku membuat perbedaan. Profesor Mahmud melangkah maju, matanya berkaca-kaca karena air mata yang tak tertumpah. Terima kasih, Laila. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Kami akan memastikan kutukan itu hilang dan para roh menemukan kedamaian. Sambil menarik napas dalam-dalam, Laila memposisikan dirinya di tengah-tengah pameran. An-Ayat dipegang erat-erat di genggamannya. Anggota tim lainnya membentuk lingkaran di sekelilingnya. Tangan mereka bersatu dalam solidaritas. Profesor Mahmud mulai melantunkan mantra. Suaranya beresonansi dengan kekuatan kuno dari kata-kata tersebut. Laila memejamkan mata dan memusatkan perhatian pada energi An.
merasakan kehangatannya menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mulai bernyanyi juga, suaranya menyatu dengan suara Mahmud dalam simfoni harmonis yang memenuhi aula. Saat ritual berlangsung, cahaya lembut dan halus menyelimuti Laila, semakin terang setiap saat. Udara dipenuhi energi, dan ruangan tampak berkilauan saat batas antara yang hidup dan yang mati mulai kabur. Suara Laila semakin kuat, semakin percaya diri, saat dia menuangkan kekuatan hidupnya ke dalam Aneh. Mumi-mumi itu mulai bergerak sekali lagi, tapi kali ini, gerakan mereka tidak kasar. Sebaliknya, mereka tampak tertarik ke arah cahaya, wujudnya larut menjadi partikel berkilauan yang berputar di sekitar Laila. Energi di dalam ruangan meningkat, dan tim bisa merasakan kekuatan kutukan ditarik ke dalam Aneh. Tubuh Laila mulai bersinar dengan cahaya dunia lain, wujudnya menjadi tembus cahaya seiring energi yang menghabiskannya. Dengan nyanyian terakhir yang kuat, Laila melepaskan energi Aneh, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh aula. Bentuk bumi hancur total, roh mereka terlepas dari cengkeraman kutukan. Cahaya yang menyelimuti Laila menjadi sangat terang dan menyilaukan, dan dengan ledakan terakhir yang bersinar, cahaya itu menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam setelahnya. Tim tersebut berdiri dalam keheningan yang tertegun, hati mereka sedih karena kehilangan teman dan kolega mereka. Beban kutukan yang menindas telah hilang, digantikan oleh rasa damai yang mendalam. Udara terasa hangat dan tenang, museum kembali sunyi seperti biasanya. Jonathan melangkah maju, matanya tertuju pada tempat Laila berdiri. Dia yang melakukannya, bisiknya, suaranya dipenuhi campuran kekaguman dan kesedihan. Dia menyelamatkan kita semua. Profesor Mahmud meletakkan tangannya di bahu Jonathan, ekspresinya muram. Pengorbanannya akan dikenang. Dia telah memastikan arwah keluarga Tutankhamun akan menemukan kedamaian abadi. Tim perlahan-lahan keluar dari ruang pameran. Langkah mereka berat karena kelelahan dan kesedihan. Saat mereka keluar dari museum, cahaya fajar pertama mulai menyinari cakrawala, memancarkan cahaya hangat di atas bebatuan kuno. Jonathan melihat kembali ke museum, hatinya dipenuhi campuran kesedihan dan rasa syukur. Pengorbanan Laila tidak sia-sia. Kutukan itu telah dipatahkan, dan roh-roh itu bebas. Mereka telah meraih kemenangan, namun dengan pengorbanan yang besar. Tim berkumpul di luar, matahari terbit menimbulkan bayangan panjang di belakang mereka. Mereka telah menghadapi kengerian yang tak terbayangkan dan muncul sebagai pemenang. Ikatan mereka terjalin dalam cobaan berat yang mereka alami bersama. Mereka akan membawa kenangan akan pengorbanan Laila, sebuah pengingat akan kekuatan keberanian dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Saat mereka berdiri di bawah cahaya fajar, Jonathan tahu bahwa pekerjaan mereka masih jauh dari selesai. Masih ada misteri yang harus diungkap, sejarah yang harus dijelajahi, dan kutukan kuno yang harus dihormati. Namun untuk saat ini, mereka telah mendapatkan momen kedamaian, momen untuk mengenang sahabat mereka yang telah hilang dan kemenangan yang telah mereka raih. Bersama-sama, mereka akan terus menghormati warisan masa lalu, meneruskan pembelajaran yang telah mereka peroleh. Dan mereka tidak akan pernah melupakan pengorbanan yang telah membuat kemenangan mereka bisa terwujud. Bab 7, Resolusi dan Akibat, Bagian 1, Reuni dan Perdamaian. Matahari pagi bersinar terang di atas Kairo, menebarkan rona keemasan di atas kota yang ramai. Museum Agung Mesir berdiri sebagai monumen kekayaan sejarah negara tersebut, namun saat ini, museum tersebut juga merupakan bukti keberanian dan pengorbanan mereka yang telah menghadapi kutukan kuno yang melanda negara tersebut. Udara dipenuhi dengan rasa tenang dan final saat tim arkeolog dan peneliti berkumpul untuk melakukan tindakan terakhir dari perjalanan mereka. Dr. Jonathan Rivers, yang kini menanggung beban kemenangan dan kekalahan mereka, memimpin jalan melewati aula besar museum. Pameran yang didedikasikan untuk Tutankhamun dan keluarganya telah dipugar dengan cermat, dengan setiap artefak ditempatkan dengan hati-hati untuk menghormati warisan Fir'aun. Mumi Tutankhamun, Ankhesenamun, dan kedua anaknya dibaringkan di sarkofagus masing-masing, akhirnya beristirahat. Saat Jonathan mendekati pameran tersebut, dia berhenti sejenak, meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan perjalanan yang membawa mereka ke sini. Pertarungan melawan kutukan sangat mengerikan,
penuh dengan teror dan keputusasaan. Namun pada akhirnya, mereka menang, dan arwah keluarga kuno kini damai. Profesor Mahmud bergabung dengan Jonathan, ekspresinya menunjukkan kontemplasi yang tenang. Sudah berakhir, katanya lembut. Kutukan itu telah dicabut, dan roh-roh pun menjadi tenang. Jonathan mengangguk, pandangannya tertuju pada wajah tenang para mumi. Terima kasih kepada Layla, jawabnya, suaranya diwarnai kesedihan. Dia melakukan pengorbanan terbesar untuk menjamin perdamaian ini. Kenangan saat-saat terakhir Layla masih sangat membebani tim. Keberanian dan ketidakkegoisannya adalah kunci untuk mematahkan kutukan tersebut, dan kehilangannya merupakan luka yang memerlukan waktu untuk sembuh. Namun saat mereka berdiri di depan peninggalan kuno tersebut, mereka tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Anggota tim lainnya bergabung dengan mereka, membentuk lingkaran di sekeliling pameran. Masing-masing anggota menanggung luka dari cobaan mereka, baik fisik maupun emosional, namun mereka bersatu dalam tujuan bersama. Bersama-sama, mereka menghadapi kegelapan masa lalu dan meraih kemenangan. Profesor Mahmud mulai melafalkan doa, suaranya mantap dan penuh hormat. Itu adalah doa untuk orang yang sudah meninggal, permohonan agar jiwa mereka mendapatkan kedamaian di akhirat. Tim menundukkan kepala, hati mereka dipenuhi campuran kesedihan dan rasa syukur. Saat doa berakhir, keheningan mendalam menyelimuti ruangan. Itu adalah keheningan yang dipenuhi rasa hormat terhadap roh kuno dan Layla, yang pengorbanannya telah membuat momen ini menjadi mungkin. Udara terasa lebih terang, seolah-olah atmosfer telah dibersihkan dari kutukan kedengkian yang masih melekat. Jonathan melangkah maju, menempatkan patung Maat, Dewi Kebenaran dan Keseimbangan, yang kecil dan berukir rumit, di kaki sarkofagus Tutankhamun. Itu adalah simbol keseimbangan yang telah mereka pulihkan, sebuah penghormatan terhadap kebijaksanaan kuno yang telah membimbing mereka. Semoga kalian mendapatkan kedamaian di akhirat nanti, ucap Jonathan lembut, menyapa Fir'aun dan keluarganya. Warisan Anda akan dihormati, dan kisah Anda akan dikenang. Tim berdiri dalam refleksi yang tenang, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Mereka berhadapan langsung dengan hal-hal gaib, dengan beban sejarah dan kekuatan kutukan kuno. Dan melalui semua itu, mereka telah menemukan kekuatan tekad mereka sendiri dan ikatan persahabatan mereka yang tak terpatahkan. Saat mereka berbalik untuk meninggalkan pameran, perasaan tertutup menyelimuti mereka. Museum ini, yang dulunya merupakan tempat yang penuh hantu dan teror, kini menjadi tempat perlindungan sejarah dan kenangan. Arwah keluarga Tutankhamun telah bersatu kembali dan jiwa mereka kini dapat beristirahat dengan tenang. Di luar, kota Kairo dipenuhi kehidupan, suara perdagangan dan percakapan sehari-hari sangat kontras dengan keheningan museum. Tim tersebut muncul di bawah sinar matahari, berkedip melawan kecerahan. Mereka telah melalui cobaan yang tidak dapat dibayangkan oleh sedikit orang, namun mereka berhasil keluar dari sisi lain dengan lebih kuat dan lebih bersatu. Profesor Mahmud meletakkan tangannya di bahu Jonathan, tanda persahabatan dan saling menghormati. Kami berhasil, katanya singkat. Jonathan mengangguk, senyum kecil terlihat di bibirnya. Ya, memang benar. Dan sekarang kami melanjutkannya, menghormati masa lalu dan melindungi warisannya. Saat mereka berjalan melewati kota, setiap anggota tim merasakan pembaruan. Mereka telah menghadapi kegelapan dan muncul ke dalam terang. Semangat mereka tergugah oleh kemenangan mereka dan pengetahuan bahwa mereka telah membuat perbedaan. Bagi Jonathan, perjalanan ini merupakan perjalanan yang mendalam. Dia memulai karirnya sebagai pemimpin ekspedisi arkeologi, didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengungkap masa lalu. Namun ia muncul sebagai penjaga sejarah, sadar akan keseimbangan antara penemuan dan rasa hormat terhadap dunia kuno. Pengorbanan Layla akan selalu menjadi bagian dari kisah mereka, pengingat akan keberanian dan dedikasi yang dibutuhkan untuk menghadapi hal yang tidak diketahui. Warisannya akan terus hidup dalam pekerjaan yang mereka lanjutkan, dalam kisah-kisah yang mereka sampaikan, dan dalam hati orang-orang yang mengingatnya. Saat tim berpencar, masing-masing menuju tujuan berikutnya, Jonathan merasakan adanya tujuan dalam dirinya. Masih ada misteri yang perlu diungkap,
masih ada sejarah yang perlu dijelajahi. Namun kini, dia tahu bahwa mereka dapat menghadapi tantangan apapun yang ada di depan dengan berbekal pengetahuan bahwa mereka telah mengatasi kesulitan terbesar. Museum Agung Mesir berdiri sebagai mercusuar sejarah dan warisan, sebuah bukti warisan abadi Tutankhamun dan keluarganya. Dan di dalam temboknya, roh-roh masa lalu akhirnya bisa beristirahat, kisah mereka diceritakan, kutukan mereka dicabut, dan kedamaian mereka terjamin. Matahari terbit lebih tinggi di langit, memancarkan cahaya hangatnya ke seluruh kota. Dan saat tim berjalan menuju masa depan, mereka membawa pelajaran dari masa lalu, kekuatan persatuan mereka, dan harapan abadi untuk perjalanan yang akan datang. Bab 7, Resolusi dan Akibat, Bagian 2, Warisan dan Refleksi. Museum Agung Mesir dipenuhi dengan tujuan dan energi yang diperbarui. Aula-aula tersebut, yang dulu dipenuhi rasa takut yang menindas, kini dipenuhi dengan dengungan para pengunjung, cendekiawan, dan pelajar yang ingin belajar tentang kekayaan sejarah Mesir. Kutukan yang pernah membayangi museum telah dihilangkan, dan sebagai gantinya adalah rasa hormat yang mendalam terhadap roh-roh kuno dan pengorbanan yang dilakukan untuk menghormati mereka. Dr. Jonathan Rivers berdiri di pintu masuk sayap museum yang baru diresmikan, menyaksikan sekelompok siswa mengagumi artefak dari makam Tutankhamun. Pameran ini telah dikurasi dengan cermat, tidak hanya untuk menampilkan kemegahan harta karun tersebut tetapi juga untuk menceritakan kisah Fir'aun muda, ratu kesayangannya Ankhesenamun, dan anak-anak mereka. Itu adalah kisah cinta, tragedi, dan warisan abadi sebuah keluarga yang ikatannya melampaui waktu dan kematian. Sambil mengamati para pengunjung, Jonathan mau tidak mau merenungkan perjalanan yang membawa mereka hingga saat ini. Pertarungan melawan kutukan kuno memang sangat mengerikan, namun juga bersifat transformatif. Hal ini telah mengubah cara mereka memandang pekerjaan mereka, memberinya rasa hormat dan tanggung jawab yang lebih dalam. Profesor Mahmud mendekat, ekspresi wajahnya tampak berpikir, sungguh luar biasa, bukan? Melihat museum yang penuh kehidupan lagi, Jonathan mengangguk. Ini adalah bukti atas apa yang telah kami capai. Kami tidak hanya melestarikan sejarah tetapi juga menghormati roh yang menjaganya. Mahmud tersenyum dan memastikan pengorbanan Laila tidak sia-sia. Ingatan Laila selalu hadir, pengingat akan keberanian dan sikap tidak mementingkan diri sendiri yang telah mematahkan kutukan. Warisannya tetap hidup di museum, tidak hanya di pameran tetapi juga di hati orang-orang yang mengenalnya. Tim tersebut telah memberikan beasiswa atas namanya, yang didedikasikan untuk mendukung para arkeolog muda yang memiliki semangat dan dedikasi yang sama. Museum juga telah memulai serangkaian program pendidikan yang bertujuan untuk mendidik pengunjung tentang pentingnya menghormati budaya kuno. Lokakarya, ceramah, dan tampilan interaktif telah dirancang untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekayaan sejarah Mesir dan perlunya melindungi warisannya. Saat mereka berjalan melewati pameran, Jonathan dan Mahmud ditemani oleh beberapa anggota tim mereka. Masing-masing membawa refleksinya sendiri tentang perjalanan dan pembelajarannya. Bagi mereka, museum lebih dari sekedar tempat bekerja. Itu adalah simbol dari pengalaman bersama dan ikatan yang telah mereka jalin melalui kesulitan. Nadine Charter, ketua konservator tim, berhenti sejenak di depan etalase yang berisi patung Tutankhamun dan Ankhesenamun. Setiap kali saya melihat ini, saya teringat akan kisah cinta yang menjadi inti dari semuanya, katanya. Ini adalah kisah yang bergema sepanjang zaman. Jonathan mengangguk. Dan satu hal yang mengingatkan kita mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Ini bukan hanya tentang mengungkap masa lalu, tapi tentang melestarikan kisah-kisah kemanusiaan yang menghubungkan kita semua. Tim melanjutkan perjalanannya melewati berbagai bagian pameran. Setiap artefak, mulai dari kereta berlapis emas hingga perhiasan rumit, menceritakan sebagian kisahnya. Namun bumi keluarga kerajaan, yang kini bersatu kembali secara damai, lah yang paling menarik perhatian. Ekspresi tenang mereka seolah menyampaikan rasa syukur, seolah mengakui upaya menghormati warisan mereka. Profesor Mahmud berhenti di depan tampilan mumi, tatapannya tertuju pada wajah anak-anak. Di satu sisi, mereka juga telah menjadi bagian dari cerita kami, katanya. Kehidupan mereka,
kematian mereka, dan kutukan yang mengikat mereka, semuanya terkait dengan perjalanan kita. Jonathan setuju, dan ini adalah kisah yang akan terus diceritakan, menginspirasi generasi mendatang untuk menghormati dan melindungi warisan kita bersama. Menjelang akhir hari, tim berkumpul di halaman museum untuk mengadakan upacara kecil. Ini adalah momen untuk menghormati pencapaian mereka dan merefleksikan jalan yang terbentang di depan. Jonathan melangkah maju untuk berbicara kepada kelompok tersebut, suaranya membawa beban pengalaman kolektif mereka. Kami telah menghadapi tantangan yang luar biasa dan melakukan pengorbanan yang besar, dia memulai. Tetapi melalui semua ini, kami menjunjung tinggi prinsip-prinsip pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran, menghormati masa lalu, dan melindungi warisan orang-orang sebelum kami. Museum ini berdiri sebagai bukti prinsip-prinsip tersebut dan ketahanan serta dedikasi tim kami. Dia melihat sekeliling ke wajah rekan-rekannya, masing-masing mencerminkan perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Kami telah belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang artefak dan tanggal. Ini tentang cerita, orang-orang, dan hubungan yang mengikat kita. Saat kita bergerak maju, mari kita bawa pembelajaran tersebut, memastikan bahwa pekerjaan kita terus menghormati dan menghormati kekayaan sejarah manusia. Upacara diakhiri dengan mengheningkan cipta, sebagai penghormatan kepada Laila dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan mereka. Saat matahari terbenam di Kairo, tim merasakan tujuan baru. Mereka telah menghadapi kegelapan dan menjadi lebih kuat, ikatan mereka tak terpatahkan, tekad mereka tak tergoyahkan. Pada hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, museum berkembang pesat. Pengunjung dari seluruh dunia datang untuk melihat harta karun Tutankhamun, mempelajari warisan Fir'aun, dan mendengarkan kisah luar biasa dari tim yang menghadapi kutukan kuno. Program pendidikan diperluas, membina generasi baru arkeolog dan sejarawan yang berdedikasi untuk melestarikan warisan Mesir. Jonathan melanjutkan pekerjaannya dengan perasaan puas. Ia memberikan ceramah, menulis makalah, dan membimbing para cendekiawan muda, selalu menekankan pentingnya menghormati dan menghormati masa lalu. Kisah perjalanan mereka menjadi landasan ajarannya, pengingat akan kekuatan sejarah dan warisan abadi dari mereka yang berupaya mengungkap kebenarannya. Profesor Mahmud juga menemukan tujuan baru. Ia berkolaborasi dengan museum dan universitas, berbagi pengalaman dan mengadvokasi pelestarian warisan budaya. Karyanya membawanya keliling dunia, namun hatinya tetap tertuju pada museum dan tim yang telah menjadi keluarga keduanya. Nadine Charter dan anggota tim lainnya melanjutkan penelitian dan upaya konservasi mereka, selalu mengingat pelajaran yang telah mereka peroleh. Mereka mengembangkan teknik baru untuk melestarikan artefak, memastikan bahwa generasi mendatang dapat merasakan keajaiban masa lalu Mesir. Pekerjaan mereka merupakan bukti dedikasi mereka dan warisan orang-orang sebelum mereka. Seiring berlalunya waktu, kisah kutukan dan kemenangan tim menjadi legenda tersendiri. Itu adalah kisah yang diceritakan di ruang kelas, museum, dan di sekitar api unggun. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan ikatan persahabatan yang tak terpatahkan. Itu adalah kisah yang mengingatkan masyarakat akan kekuatan sejarah dan pentingnya melestarikannya untuk generasi mendatang. Museum Agung Mesir berdiri sebagai mercusuar warisan tersebut, tempat bertemunya masa lalu dan masa kini, tempat sejarah tidak hanya dikenang namun juga dihormati. Dan di dalam temboknya, arwah Tutankhamun dan keluarganya menemukan kedamaian abadi, kisah mereka diceritakan, warisan mereka dihormati. Bagi Jonathan dan timnya, perjalanan ini sangat transformatif. Mereka telah menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, menghadapi kekuatan-kekuatan kuno, dan muncul dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan tempat mereka di dalamnya. Kisah mereka merupakan bukti kekuatan cinta yang abadi, ketangguhan jiwa manusia, dan pentingnya menghormati masa lalu. Maka, saat matahari terbit dan terbenam di Kairo, museum ini terus berkembang, sebuah bukti hidup atas warisan Tutankhamun dan tim yang mengungkap kisahnya. Ini adalah warisan yang akan bertahan lama, menginspirasi generasi mendatang untuk mencari masa lalu, menghormati kisah-kisahnya, dan melindungi harta karunnya. Epilog. Pasir gurun Mesir, abadi dan tidak berubah,
membisikkan rahasia kuno di bawah cahaya keemasan matahari tengah hari. Pasir ini telah menjadi saksi kebangkitan dan kejatuhan kerajaan, menyaksikan keagungan para Fir'aun, dan menyembunyikan misteri masa lalu. Di antara rahasia-rahasia ini adalah kisah Tutankhamun, seorang Fir'aun muda yang warisannya telah terjalin dengan dunia modern dengan cara yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Museum Agung Mesir, yang kini menjadi simbol ketahanan dan penghormatan terhadap sejarah, berdiri dengan bangga dengan latar belakang abadi ini. Di dalam, pengunjung dari seluruh dunia menjelajahi aulanya, mengagumi peninggalan peradaban yang pernah berkembang di tepian Sungai Nil. Pameran yang didedikasikan untuk Tutankhamun, Ankhesenamun, dan anak-anak mereka menjadi titik fokus, menarik orang-orang yang penasaran dengan kehidupan Fir'aun dan kisah kutukan yang pernah melanda museum. Dr. Jonathan Rivers, yang kini menjadi tokoh terkenal di bidang Egiptologi, berdiri diam di galeri utama pameran. Artefak-artefak tersebut disusun dengan cermat, menceritakan sebuah kisah bukan hanya tentang seorang raja tetapi juga tentang sebuah keluarga yang terikat oleh cinta dan tragedi. Matanya tertuju pada wajah tenang mumi yang bersatu kembali, ekspresi mereka akhirnya damai. Perjalanan menuju momen ini sangatlah sulit, penuh dengan bahaya dan pengorbanan, namun juga sangat transformatif. Di sampingnya, Profesor Mahmud El-Amin mengamati pemandangan yang sama. Pikirannya mencerminkan pemikiran Jonathan. Mereka telah menempuh perjalanan jauh sejak hari-hari pertama yang penuh kegembiraan dan ketakutan, menggali pasir untuk mengungkap makam Tutankhamun. Kutukan yang pernah membayangi mereka, gelap dan mengancam, telah dicabut, meninggalkan pelajaran yang melampaui hal-hal akademis. Hal ini telah mengajarkan mereka tentang rasa hormat, kerendahan hati, dan kekuatan sejarah. Museum ini berkembang pesat sejak kutukan itu dipatahkan dan menjadi mercusuar pendidikan dan pelestarian. Beasiswa atas nama Laila telah membantu banyak arkeolog muda mengejar minat mereka, memastikan bahwa warisannya tetap hidup di hati dan pikiran orang-orang yang mengikuti jejaknya. Keberanian dan pengorbanannya dikenang tidak hanya dalam peringatan tetapi juga dalam karya yang dinamis dan berkelanjutan yang mendefinisikan misi museum. Sekelompok siswa berkumpul di sekitar salah satu etalase. Wajah mereka berseri-seri karena rasa ingin tahu dan heran. Jonathan tersenyum mendengarkan pemandu mereka menceritakan kisah cinta Tutankhamun pada Ankhesenamun dan nasib tragis anak-anak mereka. Itu adalah kisah yang sangat berkesan, sebuah pengingat akan hubungan antar manusia yang berlangsung selama ribuan tahun. Saat tur berlanjut, Jonathan menoleh ke Mahmud. Luar biasa bukan? Melihat bagaimana kisah-kisah ini masih memikat dan menginspirasi, Mahmud mengangguk. Ini mengingatkan kita mengapa kita melakukan pekerjaan ini. Ini bukan hanya tentang artefak, ini tentang kehidupan yang mereka wakili dan pelajaran yang mereka berikan kepada kita. Mereka berjalan melewati galeri, melewati pameran yang memamerkan penelitian ekstensif dan upaya konservasi yang telah dilakukan untuk melestarikan harta karun ini. Kutukan tersebut telah menjadi katalis bagi sebagian besar pekerjaan ini, mendorong mereka untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini membuat mereka semakin dekat sebagai sebuah tim, menjalin ikatan yang akan bertahan seumur hidup. Di sudut museum yang sepi, sebuah pameran baru sedang dipersiapkan. Itu didedikasikan untuk para pahlawan zaman modern yang telah menghadapi kutukan dan menang. Foto tim, termasuk Laila, dipajang bersama artefak dari perjalanan mereka. Itu adalah pengingat yang menyedihkan akan pengorbanan manusia atas penemuan mereka dan keberanian yang telah membawa mereka melewati masa-masa tergelap. Saat matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya hangat ke seluruh kota, Jonathan dan Mahmud mendapati diri mereka berada di teras museum. Pemandangan Kairo, dengan piramida di kejauhan, sungguh menakjubkan. Ini adalah kota yang penuh kontras, tempat zaman kuno dan modern hidup berdampingan dalam sebuah permadani yang dinamis. Kami telah melakukan sesuatu yang luar biasa di sini, kata Jonathan lembut. Kami telah menjembatani kesenjangan antara masa lalu dan masa kini, memastikan bahwa kisah-kisah orang-orang sebelum kami dikenang dan dihormati. Mahmud tersenyum, dan kami telah menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya serangkaian tanggal dan peristiwa, namun kumpulan pengalaman manusia yang terus membentuk dunia kita.
Epilog perjalanan mereka bukanlah akhir melainkan sebuah awal. Ini menandai dimulainya sebuah babak baru, sebuah pembelajaran di masa lalu yang memandu upaya mereka di masa depan. Museum ini akan terus menjadi tempat pembelajaran, penemuan, dan penghormatan, sebuah bukti kekuatan sejarah yang abadi. Saat malam tiba, lampu museum menyinari patung dan artefak, menghasilkan bayangan panjang yang seolah menari dalam keheningan. Arwah Tutankhamun, Ankhesenamun, dan anak-anak mereka merasa damai, kisah mereka diceritakan dan warisan mereka aman. Bagi Jonathan, Mahmud, dan tim mereka, pekerjaan ini akan terus berjalan, didorong oleh semangat dan rasa hormat yang sama yang telah membantu mereka melewati tantangan terbesar. Di tengah malam yang sunyi, Yonatan memandang ke arah kota dan membisikkan janji dalam hati kepada roh-roh yang mereka hormati dan pahami. Perjalanan mereka merupakan sebuah penemuan dan transformasi, dan akan terus memberikan inspirasi dan pencerahan bagi mereka yang berjalan di Aula Museum Agung Mesir selama beberapa generasi mendatang. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jika Anda menikmati penjelajahan kami tentang hantu, makhluk mitos, dan legenda urban, silakan bagikan dengan teman-teman Anda. Jangan lupa berlangganan untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, para pendengar yang terkasih.